Kejam. Mertua menyuruhku untuk sujud di kakinya. Kupastika dia bersujud balik dan memohon ampun padaku karena telah membuatnya miskin. Halo Bunda, selamat datang kembali ya. Semoga Bunda semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya silahkan Bunda-Bunda semuanya absen terlebih dahulu ya. Bunda semuanya dari daerah mana saja. Yang sudah subscribe semoga rezekinya lancar ya. Pagi itu, mentari di kediaman mewah keluarga Prakasa terasa seperti bohlam yang terlalu terang. Ia memancarkan cahaya, tetapi cahayanya dingin, seolah tak punya kehangatan. Rumah itu megah, menjulang dengan pilar-pilar bergaya Yunani kuno, berpagar tinggi layaknya benteng yang menyembunyikan segala rahasia di dalamnya. Inilah Sangkar Emas, tempat Aira Paramita menjalani hari-harinya selama 3 tahun terakhir sebagai menantu. Aira, usianya baru menginjak 27 tahun, memiliki kecantikan yang tenang, seperti danau di pagi hari. Matanya yang coklat menyimpan ketajaman dan kecerdasan yang jarang ia tunjukkan. Ia lulusan terbaik dari jurusan ekonomi dan keuangan, sebuah pencapaian yang sayangnya dianggap remeh oleh keluarga suaminya. Bagi mereka, Aira hanyalah wanita dari keluarga biasa yang beruntung mendapatkan Dion Prakasa, putra mahkota dari dinasti bisnis yang bergerak di bidang properti dan ekspor-impor. Di mata publik, Dion dan Aira adalah pasangan yang sempurna. Dion, dengan ketampanan yang flamboyan dan senyum yang mudah memikat, adalah pewaris yang dielu-elukan. Ia selalu memperlakukan Aira dengan lembut, tetapi cinta Dion terasa seperti bunga plastik, indah dipandang namun tak punya aroma. Belakangan ini, kehangatan itu mulai pudar, digantikan oleh tatapan kosong dan kepatuhan yang berlebihan pada ibunya. Aira, kau sudah menyiapkan berkas-berkas properti yang akan aku tanda tangani hari ini. Suara berat Dion terdengar dari lantai atas. Aira, yang sedang merapikan meja sarapan, segera menoleh. Sudah, Mas. Semuanya sudah kusiapkan di meja kerjamu, lengkap dengan catatan analisis untung ruginya. Dion turun, mengenakan setelan jas abu-abu mahal, tanpa sempat melirik Aira. Bagus. Aku tidak butuh analisis. Aku butuh persetujuan. Aku sudah tahu ini akan menguntungkan, katanya singkat, terdengar ada nada lelah dalam suaranya. Aira menghela napas. 3 tahun menjadi istri Dion, ia telah mencoba memasukkan ide-ide segarnya tentang investasi dan diversifikasi bisnis, berbekal pengetahuannya yang mutakhir. Namun, setiap ide selalu dimentahkan. Bukan oleh Dion, melainkan oleh suara yang lebih dominan di rumah itu, Nyonya Maya Prakasa. Nyonya Maya adalah matriarki keluarga. Usianya sudah kepala 5, tetapi penampilannya seolah menolak tua. Ia selalu berbalut perhiasan berlian yang berkilauan, menunjukkan statusnya yang tak tertandingi. Namun, di balik wajah yang selalu terpoles make-up sempurna itu, tersembunyi kekakuan, ambisi buta, dan pandangan dunia yang picik, di mana kekayaan adalah satu-satunya pengukur harga diri. Ia memandang Aira bukan sebagai menantu, melainkan sebagai noda kecil di permadani kehidupannya yang sempurna. Saat Dion bergegas menuju mobil, Nyonya Maya muncul dari balik pintu ruang keluarga, berjalan dengan langkah anggun namun menusuk. Ia membawa koran pagi yang terlipat rapi. Kau masih saja sibuk mengurus meja, Aira? Seharusnya kau sibuk mengurus hal yang lebih penting, sindirnya, nadanya menusuk seperti duri mawar. Aira menundukkan kepala sebentar, mencoba menahan gejolak di hatinya. Selamat pagi, Ma. Saya hanya ingin memastikan semuanya rapi sebelum saya mulai bekerja. Bekerja? Apa yang kau sebut bekerja? Memeriksa daftar belanjaan? Dengarkan aku baik-baik, Aira. Statusmu di sini adalah istri Dion Prakasa, bukan juru masak atau analis keuangan amatiran. Seorang menantu Prakasa seharusnya menghasilkan ahli waris, bukan berkutat dengan angka-angka bodoh itu, sembur Nyonya Maya. Kata-kata itu, meski sudah sering didengar, tetap terasa seperti tamparan. Masalah keturunan memang menjadi senjata utama Nyonya Maya. Setelah 3 tahun, Aira dan Dion belum dikaruniai anak, dan Nyonya Maya tak pernah melewatkan kesempatan untuk menyalahkan Aira,
meski ia tahu bahwa masalah itu bisa saja berasal dari putranya sendiri. Kami sedang berusaha. Saya yakin Tuhan akan memberikannya di waktu yang tepat, jawab Aira dengan suara yang dipaksa tenang. Nyonya Maya tertawa sinis, tawa yang dingin dan merendahkan. Waktu yang tepat? Waktu yang tepat itu sudah terlambat. Aira, aku sudah tua dan butuh cucu. Kau harus ingat, Prakasa Group butuh pewaris yang jelas. Kalau kau tidak bisa memberikannya, lalu apalagi gunamu di sini? Nyonya Maya berjalan mendekati jendela, menatap mobil Dion yang baru saja meninggalkan gerbang. Aira memperhatikan gerakan mertuanya itu. Tiba-tiba, mata Nyonya Maya yang biasanya mendominasi itu terlihat gelisah. Ada bayangan samar kekhawatiran yang melintas cepat, seolah ada awan gelap yang mengambang di atas kejayaan mereka. Saat Nyonya Maya berpikir Aira sudah kembali ke kamarnya, ia mengeluarkan ponsel kedua yang ia sembunyikan di saku gaunnya. Aira, yang ternyata masih berdiri di balik pilar ruang makan, membeku. Ia tahu ponsel itu. Itu adalah ponsel yang Nyonya Maya gunakan untuk urusan yang sangat rahasia. Aira mendengar samar-samar, tetapi cukup jelas untuk membuat hatinya berdebar. Iya, saya tahu, Pak. Tapi tolong beri kami waktu sedikit lagi. Jangan sampai informasi ini bocor ke pasar. Kalau sampai berita utang itu tersebar, saham kita akan anjlok. Dion tidak boleh tahu. Dia terlalu lemah untuk mengurus ini. Suara Nyonya Maya terdengar tercekat. Aira menyembunyikan napasnya. Utang? Anjlok? Dion tidak boleh tahu? Selama ini, yang Aira lihat di laporan keuangan resmi perusahaan adalah profit dan proyeksi pertumbuhan yang fantastis. Tetapi naluri analitisnya mengatakan ada yang salah. Beberapa angka terasa digelembungkan, dan arus kas yang masuk terlihat terlalu lancar untuk proyek sebesar itu. Ia pernah mencoba menyuarakan kekhawatiran ini pada Dion, tetapi Dion hanya menepisnya. Pokoknya atur sedemikian rupa agar di laporan kuartal ini semua terlihat baik-baik saja. Aku tidak mau dihina oleh para sosialita itu, apalagi sampai kehilangan muka di hadapan dewan direksi. Nyonya Maya menutup telepon dengan tergesa-gesa. Raut wajah Nyonya Maya saat itu adalah sebuah topeng yang terlepas. Wajahnya pucat pasi, penuh ketakutan. Itu adalah kelemahan yang belum pernah Aira lihat. Aira segera beranjak pelan menuju kamarnya. Jantungnya masih berdebar kencang. Ia tidak berani mengambil risiko terlihat. Sesampainya di kamar, Aira membuka laptop. Ia tidak mencari informasi tentang fashion atau resep masakan, seperti yang mungkin dibayangkan Nyonya Maya. Jari jemarinya yang lincah menari di atas keyboard, mengakses database keuangan dan bursa saham. Ia mulai menganalisis pergerakan saham Prakasa Group selama 6 bulan terakhir. Ada yang aneh, pikirnya. Meskipun laporan laba rugi terlihat bagus, volume perdagangan saham perusahaan tidak sesuai dengan optimisme pasar yang seharusnya. Ada pergerakan besar yang dilakukan oleh satu entitas anonim yang mencoba menahan harga agar tidak jatuh. Aira tahu, utang yang dimaksud Nyonya Maya pasti jauh lebih besar dan lebih serius daripada sekadar masalah operasional biasa. Keluarga Prakasa, di balik tirai emas kemewahan, sedang berdiri di atas pasir hisap. Ia membuka sebuah file terenkripsi di laptopnya, buku harian digital yang berisi semua data, catatan, dan analisis rahasia yang ia kumpulkan selama 3 tahun pernikahannya. Data yang ia kumpulkan dari sekilas laporan yang tak sengaja ia lihat, dari percakapan yang ia dengar, dan dari analisis pasar yang ia lakukan diam-diam di malam hari. Aira mengetikkan kesimpulan awal. Kelemahan Prakasa Group adalah pada pengelolaan utang jangka pendek yang ditutupi oleh proyek fiktif untuk mendapatkan pinjaman baru, didorong oleh ambisi Nyonya Maya untuk mempertahankan citra. Jika pinjaman ini macet, keruntuhan hanya tinggal menunggu waktu. Ia menutup laptop dan menatap pantulan dirinya di cermin. Ia adalah Aira yang lembut, tetapi ia juga Aira yang cerdas, yang kebetulan bersembunyi di balik gelar menantu yang kurang berguna. Kecerdasan itu, yang selama ini ia gunakan untuk membantu tugas-tugas Dion tanpa diakui, kini akan menjadi senjata rahasianya. Sore harinya, Dion kembali dengan wajah lebih muram. Ia duduk di sofa, memijat pelipisnya.
Nyonya Maya buru-buru mendekat. Ada apa, nak? Kenapa wajahmu tegang begitu? Tanya Nyonya Maya cemas. Tidak ada apa-apa, Ma. Hanya ada masalah kecil di kantor. Jawab Dion, melirik Aira dengan tatapan yang sulit diartikan, campuran rasa bersalah dan jengkel. Aira mendekat, membawa teh hangat. Mas, apa yang terjadi? Aku bisa membantumu jika kau mau bicara. Dion membanting cangkir teh di meja kecil, nyaris mengenai jari Aira. Prang! Cangkir itu tidak pecah, tetapi keheningan yang ditimbulkannya jauh lebih memekakkan telinga. Kau tidak perlu tahu, Aira. Ini urusan bisnis, bukan urusanmu. Sudah kubilang, fokus saja pada urusanmu sendiri, bentak Dion. Untuk pertama kalinya, kemarahan Dion diarahkan sepenuhnya padanya, bukan hanya kelelahan. Aira terkejut. Tapi Mas. Nyonya Maya segera menyela. Tatapan matanya tajam dan penuh perhitungan. Ia menarik Dion menjauh. Sudahlah, Dion. Kau harus istirahat. Biarkan dia mengurus hal-hal yang cocok untuknya. Besok kita akan bicara serius dengannya. Ibu punya rencana, bisik Nyonya Maya kepada Dion. Tetapi bisikan itu cukup keras untuk didengar Aira. Rencana apa? Aira merasakan firasat buruk menyergapnya. Seburuk aroma dupa yang menyelimuti rumah itu setiap kali Nyonya Maya sedang cemas. Aira kini yakin, dirinya telah menjadi beban, penghalang, dan kemungkinan besar, korban yang akan dikorbankan demi menyelamatkan citra dan bisnis keluarga Prakasa yang sedang sekarat. Aira kembali ke kamarnya, tidak tidur semalaman. Di bawah cahaya lampu meja, ia membuka kembali file terenkripsi di laptopnya. Ia tidak lagi menganalisis data untuk menyelamatkan keluarga Prakasa. Ia menganalisis data itu untuk rencana yang baru, sebuah rencana yang akan membalikkan roda nasib. Rasa sakit dan penghinaan yang selama ini ia telan kini mulai mengkristal menjadi tekad yang dingin. Ia ingat ucapan Nyonya Maya. Ia ingat betapa remehnya ia di mata mereka. Jika mereka ingin aku pergi, aku akan pergi. Tapi ketika aku kembali, aku pastikan mereka tahu siapa Aira yang sebenarnya. Bisiknya pada layar laptop yang memantulkan bayangan matanya yang menyala. Aira tidak tahu seberapa besar badai yang akan ia hadapi, tetapi ia sudah siap. Ia sudah menggarisbawahi kelemahan terbesar Nyonya Maya, keserakahan dan obsesi pada citra. Dan di sanalah ia akan menyerang. Firasat buruk yang menghinggapi Aira semalam ternyata bukan hanya sekadar mimpi yang menyesatkan, melainkan bayangan nyata dari bencana yang mendekat. Pagi itu, suasana sarapan di meja makan keluarga Prakasa terasa seperti adegan di panggung drama yang suram. Dion duduk tegak, tatapannya kosong seperti laut tanpa ombak, sementara Nyonya Maya tersenyum tipis, senyum yang terasa pahit dan penuh kemenangan yang disembunyikan. Aira menuangkan teh untuk dirinya, tangannya sedikit bergetar. Ia mencoba memecah keheningan yang menyesakkan itu. Mas, semalam kau terlihat sangat lelah. Apa masalah di kantor sudah sedikit teratasi? Tanyanya lembut, mencari celah untuk kembali menawarkan bantuan. Dion meletakkan sendoknya, suaranya dingin, memotong udara seperti pisau es. Justru masalah itu semakin besar, Aira. Dan sayangnya, kau adalah bagian dari masalah itu. Hati Aira mencelos. Ia menatap Dion, mencoba mencari sisa-sisa cinta yang pernah ada di mata suaminya. Nihil. Hanya ada kepatuhan buta pada sang ibu dan rasa putus asa yang menyelimuti. Nyonya Maya menimpali, suaranya merdu namun mengandung racun. Dion benar, Aira. Lihat dirimu. Kau tidak bisa memberinya keturunan. Kau terus saja mencampuri urusan bisnis yang tidak kau mengerti. Kehadiranmu malah membuat konsentrasi Dion terpecah. Dion butuh pasangan yang bisa mengangkat derajat keluarga, bukan yang malah menjadi beban. Aira meletakkan cangkirnya dengan hati-hati. Ma, saya sudah berusaha menjadi istri yang baik. Mengenai keturunan, itu bukan hanya salah saya. Dan mengenai bisnis, saya hanya mencoba membantu. Saya tahu ada masalah keuangan yang sangat serius. Saya tidak sengaja mendengarnya semalam. Kata-kata Aira langsung dipotong tajam. Ekspresi Nyonya Maya berubah seketika, dari berpura-pura tenang menjadi marah yang meledak-ledak. Berani-beraninya kau menguping. Aira, kau ini benar-benar tidak tahu sopan santun. Sudah miskin,
Tidak berguna. Sekarang menjadi mata-mata juga. Dion bangkit berdiri, tangannya mengepal. Ia tidak membela Aira, justru ia membenarkan ibunya. Cukup, Aira. Aku sudah muak dengan semua ini. Aku tidak tahan lagi dengan tekanan dari mana-mana. Aku butuh ketenangan, dan aku butuh fokus pada perusahaan yang sedang diambang krisis ini. Dion menarik napas panjang, mata birunya menatap Aira tanpa belas kasihan, seperti batu karang yang tak bisa ditembus ombak. Aku menceraikanmu, Aira. Aku talak kamu, hari ini juga. Senyap. Waktu seolah berhenti berdetak. Kata-kata itu menghantam Aira seperti palu godam. Rasa sakit yang tajam menembus ulu hatinya, lebih sakit daripada seluruh penghinaan yang pernah ia terima. Bukan karena ia kehilangan kekayaan, melainkan karena ia kehilangan harapan pada janji pernikahan yang pernah ia yakini. Air mata Aira menggenang, namun ia menahannya mati-matian. Ia tidak akan menangis di depan mereka. Talak? Hanya karena krisis perusahaan dan saya tidak bisa memberimu anak. Mas, kau tahu betul bahwa di awal pernikahan, kau bilang cinta lebih penting dari segalanya. Dion memalingkan wajahnya. Cinta tidak bisa membayar utang, Aira. Realitas jauh lebih kejam daripada dongeng cinta murahanmu itu. Lagi pula, ini adalah keputusan yang terbaik. Kau tidak pernah benar-benar cocok di sini. Nyonya Maya tersenyum puas. Ia mendekati Aira, mengamati Aira yang kini berdiri seperti patung yang rapuh. Bagus, Dion. Sekarang, pergilah ke kantor. Urusan sampah ini biar ibu yang selesaikan. Setelah Dion meninggalkan ruangan, Nyonya Maya menarik kursi makannya, dan duduk kembali. Tatapannya kini berubah menjadi belati yang siap menusuk. Kau sudah mendengar sendiri, Aira. Suamimu sudah menalakmu. Itu berarti kau bukan siapa-siapa lagi di rumah ini. Nyonya Maya berujar santai, seolah sedang membahas cuaca. Tapi, sebelum kau angkat kaki dan kembali ke kehidupan rendahanmu itu, ada satu hal lagi yang harus kau lakukan. Aira menatap Nyonya Maya dengan mata yang mulai membara. Apalagi, Ma? Tidak cukupkah penghinaan ini? Tidak, sayang. Belum cukup. Nyonya Maya beranjak dari kursi dan berjalan mendekati Aira. Ia berdiri menjulang, memancarkan aura arogansi yang mendominasi. Ia mengangkat dagunya tinggi-tinggi, melihat Aira dari atas ke bawah. Selama 3 tahun, kau telah hidup nyaman di bawah atap ini, menikmati fasilitas dan nama baik Prakasa. Kau sudah mencemari nama baik kami dengan kemandulan dan latar belakangmu yang kotor. Kau harus membayar mahal atas keberanianmu menjadi menantuku. Nyonya Maya menunjuk lantai di bawah kakinya dengan ujung sepatu hak tingginya yang mengkilap. Sekarang, bersujudlah di kakiku. Mintalah ampunan karena telah mencemari nama baik keluarga Prakasa dengan keberadaanmu yang rendah. Lakukan sekarang, atau kau tidak akan pernah melihat kedamaian lagi dalam hidupmu. Desak Nyonya Maya, suaranya meninggi, menikmati momen absolut ini. Jantung Aira berdetak kencang, memompa darah kemarahan ke seluruh tubuhnya. Rasanya seperti ribuan jarum menusuk-nusuk sarafnya. Penghinaan ini sudah melampaui batas kewarasan. Menyuruhnya bersujud di depan kaki orang yang telah merusak hatinya. Nyonya Maya menertawakan keheningan Aira. Kenapa? Sulit? Ayo, sujud, Aira. Tunjukkan di mana letak rasa tahu dirimu. Tiba-tiba, Aira mendongak. Air matanya yang tadi menggenang kini mengering, digantikan oleh kilatan tajam yang memancarkan kekuatan tak terduga. Ia tidak bergerak untuk bersujud. Ia mengambil napas dalam-dalam, mengumpulkan semua keberanian dan rasa sakitnya menjadi sebuah sumpah. Saya tidak akan bersujud, Nyonya Maya. Suara Aira terdengar lirih, namun penuh penekanan. Saya hanya akan bersujud pada Tuhan yang menciptakan saya, bukan pada manusia yang serakah dan picik seperti Anda. Nyonya Maya mendengus meremehkan. Berani sekali kau. Aira melangkah maju, memperkecil jarak di antara mereka. Matanya menatap lurus ke mata Nyonya Maya, pandangan yang tak pernah berani ia tunjukkan sebelumnya. Anda ingin saya bersujud? Baiklah, saya akan kabulkan. Tapi bukan sekarang. Aira tersenyum sinis,
Senyum yang mematikan dan sama sekali bukan Aira yang cengeng. Ingat kata-kataku baik-baik, Nyonya Maya. Hari ini Anda menalak saya. Hari ini Anda mengusir saya. Hari ini Anda menghina saya. Saya terima semua itu. Tetapi suatu hari, kau yang akan bersujud di kakiku, menangis, dan memohon ampunan padaku. Karena pada hari itu, kau akan menyadari bahwa kesalahan terbesarmu bukanlah menalak Dion dariku, melainkan membuatmu menjadi miskin dan hancur, dan semua itu karena ulahmu sendiri. Aira mengucapkan kata-kata itu dengan penuh keyakinan, seolah ia sedang membaca ramalan yang pasti terjadi. Nyonya Maya terdiam, terkejut oleh kekuatan di mata Aira yang tiba-tiba muncul. Penghinaan yang dilemparkan Aira itu terasa lebih menyakitkan daripada tamparan. Kau, dasar wanita gila. Jangan harap bisa kembali, teriak Nyonya Maya, mencoba menutupi kegoyahan dirinya. Aira tidak menjawab lagi. Ia berbalik, menuju kamarnya. Ia hanya mengambil satu tas tangan kecil yang berisi dompet, ponsel, dan sebuah laptop lama. Di dalam laptop itu tersimpan buku harian digital yang penuh dengan data-data kelemahan Prakasa Group. Senjata rahasianya. Saat Aira berjalan melewati ruang tamu yang mewah, setiap perabotan, setiap lukisan mahal, dan setiap pilar megah tampak seperti ejekan. Ia menghentikan langkah di depan pintu gerbang utama. Penjaga gerbang menatapnya dengan rasa iba. Saya pergi, Pak. Tolong sampaikan pada Dion dan Nyonya Maya bahwa ini adalah awal dari badai yang sesungguhnya, ujar Aira pelan, seolah mengucapkan mantra. Aira melangkah keluar dari gerbang tinggi itu. Ia tidak menoleh ke belakang. Ia meninggalkan sangkar emas itu bukan sebagai korban yang kalah, melainkan sebagai prajurit yang baru saja disuntikan motivasi tertinggi untuk berperang. Rasa sakit pengkhianatan dan kehinaan kini telah dicairkan dan dibentuk ulang menjadi perisai baja. Ia berjalan di trotoar yang ramai, di bawah terik matahari. Ia tak punya rumah, tak punya suami, dan tak punya uang lebih dari yang ada di dompetnya. Namun, di dalam hatinya, ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, api dendam yang dingin, dan kecerdasan analitis yang diremehkan. Aira mengeluarkan ponselnya, mencari sebuah nama lama yang sangat ia percaya, Pak Herman, mentornya yang pernah berkata, Aira, kecerdasanmu adalah modal terbesar. Jangan pernah biarkan siapapun meremehkannya. Suatu hari, ia akan menjadi singgasanamu. Ia menekan tombol panggil. Pak Herman, ini saya, Aira. Saya baru saja ditalak dan dipermalukan. Saya butuh bantuan Bapak. Saya ingin menjatuhkan Prakasa Group dengan cara yang paling legal, paling cerdas, dan paling menghancurkan bagi mereka. Saya siap memulai dari nol, tapi kali ini, saya akan menjadi ratu dari permainan ini, ucap Aira dengan suara yang kini terdengar mantap, seolah telah melepaskan beban yang sangat berat. Di balik kemewahan keluarga Prakasa, Nyonya Maya masih berdiri di ambang pintu, mencoba menenangkan dirinya. Ia menganggap ancaman Aira hanyalah gertakan wanita yang patah hati. Ia tidak tahu bahwa ia baru saja melepaskan seekor harimau yang tertidur ke dalam hutan belantara bisnis yang kejam. Dan harimau itu, kini sudah mendapatkan peta harta karun kelemahan mereka. Panggilan telepon Aira kepada Pak Herman terhubung dalam hitungan detik. Di seberang sana, suara pria parubaya itu terdengar tenang, kontras dengan gemuruh badai di hati Aira. Aira sedang berdiri di sebuah taman kota, dikelilingi hiruk-pikuk yang ironisnya terasa lebih damai daripada keheningan mencekam di rumah Prakasa tadi pagi. Nak Aira, saya tahu kau tidak akan menghubungi saya tanpa alasan penting. Suaramu terdengar berbeda. Ada kekuatan baru di sana, sambut Pak Herman, seolah ia bisa membaca emosi Aira dari frekuensi suaranya. Bapak benar, Pak. Saya baru saja kehilangan segalanya, tapi saya juga baru mendapatkan tujuan baru, jawab Aira. Suaranya kini stabil. Ia menceritakan singkat penghinaan yang baru saja ia alami, terutama momen ketika Nyonya Maya menuntutnya bersujud. Keheningan sejenak melanda percakapan itu. Mereka telah menyinggung martabatmu, Nak. Itu adalah kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, terutama oleh seorang ibu, ujar Pak Herman, ada nada kemarahan tersembunyi dalam suaranya. Saya ingin mereka merasakan apa artinya kehilangan, Pak. Mereka berdiri di atas tumpukan kebohongan finansial.
Saya ingin menjatuhkan Prakasa Group hingga Nyonya Maya bersujud. Seperti yang saya janjikan pagi ini, tegas Aira. Pak Herman tertawa pelan. Tawa yang bukan meremehkan, melainkan rasa bangga. Saya sudah menduga ini. Ingat, Nak Aira, balas dendam yang paling mematikan bukanlah melalui kekerasan, melainkan melalui kecerdasan dan kesabaran. Dan dua hal itu, kau punya di luar batas normal. Saya punya semua data internal mereka, Pak. Kelemahan di short term debt, dan proyek fiktif yang mereka gunakan untuk refinancing. Jelas Aira, langsung ke inti masalah, membuktikan bahwa ia tidak main-main. Bagus. Berarti kita tidak akan mulai dari nol. Kau punya peta harta karun mereka, kata Pak Herman. Saya tidak akan memberimu modal secara cuma-cuma, Aira. Saya akan memberimu platform dan alat yang kau butuhkan. Kau harus membuktikan bahwa kau pantas menjadi partner yang setara. Saya siap, Pak. Ujian apapun, sahut Aira. Pertama, datanglah ke kantor saya di Pacific Towers besok. Kau akan bertemu dengan seorang kolega saya, Rama Aditama. Dia adalah eksekutif yang brilian, seorang master strategi. Rama akan menjadi matamu di pasar, dan kau akan menjadi otaknya di balik layar. Jangan katakan padanya detail rencanamu, cukup tunjukkan kepadanya bahwa kau adalah seorang analis yang tak tertandingi, instruksi Pak Herman. Setelah mengakhiri telepon, Aira menarik napas lega. Ia merasa sebuah jangkar telah dilepaskan dari hatinya. Ia punya tujuan, dan ia punya backup yang kuat. Malam itu, ia menyewa sebuah kamar kontrakan sederhana, jauh dari kemewahan hampa di rumah Prakasa. Ia kembali ke akarnya, ke kesederhanaan yang melahirkannya, tetapi dengan visi yang jauh lebih besar. Ia menghabiskan malam itu bukan untuk meratapi nasib, melainkan untuk menganalisis dan menyusun draft strategi short selling untuk Prakasa Group. Keesokan harinya, Aira tiba di lobi Pacific Towers. Setelah menempuh perjalanan menggunakan transportasi umum, ia merasa sedikit canggung. Namun, begitu ia menginjakan kaki di lantai eksekutif, aura profesionalismenya kembali. Ia disambut oleh seorang pria muda dengan postur atletis dan sorot mata tajam yang menenangkan. Pria itu, Rama Aditama, adalah personifikasi dari kesuksesan yang terukur. Ia mengenakan setelan jas yang rapi, memancarkan karisma alami yang berbeda dari arogansi yang selalu Dion tunjukkan. Anda pasti Nona Aira Paramita. Saya Rama Aditama, senang bertemu dengan Anda, sapa Rama, menjabat tangan Aira dengan hangat. Senang bertemu Anda juga, Pak Rama, balas Aira. Rama mengajaknya ke ruang pertemuan yang menghadap langsung ke panorama kota, menunjukkan betapa kecilnya masalah yang mereka hadapi jika dibandingkan dengan cakupan dunia bisnis di luar sana. Pak Herman banyak bercerita tentang kejeniusan Anda, terutama dalam membaca angka. Tapi ia juga berpesan bahwa Anda sedang dalam sebuah misi yang sangat pribadi. Aira mengangguk. Itu benar. Saya sedang membangun jembatan di atas jurang yang baru saja saya lewati. Dan jembatan itu harus sangat kuat. Jembatan yang akan membawa Anda pada pembalasan. Rama menyimpulkan, nadanya bukan menghakimi, melainkan penasaran. Baiklah, Nona Aira. Mari kita bicara bisnis. Pak Herman memberikan saya laporan keuangan terbaru dari Prakasa Group, laporan publiknya. Bisakah Anda, hanya dalam 10 menit, menunjukkan di mana letak kelemahan terbesarnya? Ini adalah ujian Aira. Ia membuka laptopnya dan menyambungkannya ke proyektor. Ia tidak menggunakan grafik yang rumit, hanya fokus pada rasio-rasio kunci dan catatan kaki yang sering diabaikan. Laporan ini adalah dongeng yang indah, Pak Rama. Laba bersihnya terlihat menggiurkan. Aira memulai. Tetapi, coba lihat current ratio mereka. Semakin mendekati angka 1, menunjukkan likuiditas yang buruk. Dan lihat di sini, di bagian account payable, kewajiban jangka pendek mereka membengkak 3 kali lipat dalam 6 bulan terakhir. Rama menyimak dengan penuh perhatian. Sesekali ia mengangguk. Ini yang paling fatal, Pak, lanjut Aira, menunjuk sebuah proyek pembangunan fiktif yang baru-baru ini diumumkan Prakasa Group. Proyek ini adalah jantung busuk mereka. Mereka mengumumkan proyek ini untuk mendapatkan pinjaman besar dari Bank X yang mereka gunakan untuk melunasi utang-utang lama yang menumpuk. Jika proyek ini tidak pernah terrealisasi,
bank akan menarik jaminannya. Dan kebetulan, saya tahu betul proyek ini tidak akan pernah dimulai karena terbentur izin tata ruang yang belum mereka miliki, sebuah detail yang disembunyikan Nyonya Maya. Aira menutup laptopnya. Ruangan kembali hening. Hanya ada kekaguman di mata Rama. Luar biasa, Nona Aira. Anda melihat apa yang dilewatkan oleh seluruh analis pasar. Anda melihat lubang jarum di benteng kokoh mereka. Puji Rama, bersandar di kursinya. Saya mengerti mengapa Pak Herman sangat percaya pada Anda. Anda adalah permata tersembunyi. Jadi, apa rencana kita, Pak Rama? Tanya Aira, tatapannya penuh gairah. Rama tersenyum misterius. Rencana kita adalah membiarkan mereka menggali lubang itu lebih dalam. Kita akan menjadi bayangan di balik layar yang memasok sekop kepada mereka. Kita akan menggunakan kelemahan izin tata ruang itu untuk menciptakan keraguan pasar yang besar, memicu kepanikan, dan pada saat yang sama, kita akan memposisikan diri untuk mengakuisisi obligasi utang jangka pendek mereka dengan harga murah. Kita akan membuat Prakasa Group menjadi santapan bagi Bank X, simpul Aira. Tepat. Dan ketika mereka berada di titik terendah, Anda akan muncul sebagai satu-satunya penyelamat yang mereka hina, Rama menegaskan. Ini akan menjadi pembalasan yang elegan. Mereka akan hancur bukan karena dihajar pesaing, melainkan karena kecerdasan wanita yang mereka anggap rendah. Saya setuju. Tapi ada satu hal lagi yang ingin saya lakukan, Pak Rama, kata Aira. Saya ingin meminta bantuan Bapak untuk menyewa seorang detektif swasta. Saya perlu mengonfirmasi beberapa informasi lagi mengenai identitas dan koneksi finansial tersembunyi Nyonya Maya di luar Prakasa Group. Saya merasa dia punya cadangan yang lebih besar, dan saya tidak mau ada variabel tak terduga. Rama mengangguk, terkesan dengan ketelitian Aira. Detail yang bagus. Kita tidak hanya menghancurkan, kita memusnahkan semua potensi perlawanan. Saya akan siapkan tim terbaik. Mulai hari ini, Nona Aira, Anda bukan lagi menantu yang terbuang. Anda adalah direktur strategi rahasia kami. Dan saya adalah perwakilan Anda di lapangan. Mereka berdua berjabat tangan. Perjanjian itu terasa lebih dari sekadar kontrak bisnis. Itu adalah janji yang terukir di atas rasa sakit Aira. Saat Aira meninggalkan kantor Rama, ia berjalan dengan langkah yang berbeda. Ia tidak lagi melihat dirinya sebagai korban. Ia adalah arsitek dari keruntuhan yang akan datang. Rasa perih akibat talak dan hinaan Nyonya Maya masih ada, tetapi rasa itu telah berubah fungsi, kini menjadi kompas yang menuntunnya menuju tujuan yang jelas, pembalasan yang akan membuat mertuanya bersujud. Sejak pertemuan di Pacific Towers, hidup Aira berubah drastis. Kontrakan sederhananya kini berfungsi ganda sebagai markas operasi rahasia. Jauh dari hiruk-pikuk kemewahan yang palsu, kecerdasan Aira mekar seperti bunga yang mendapatkan air setelah kemarau panjang. Ia tidak lagi dipandang rendah. Di hadapan Rama Aditama, ia adalah rekan yang dihargai, seorang ahli strategi dengan data tak terjangkau. Kerja sama Aira dan Rama terjalin erat seperti roda gigi mesin jam, presisi dan harmonis. Rama, dengan jaringannya yang luas dan kemampuan eksekusi yang cepat, adalah pedang yang siap menebas. Sementara Aira adalah peta dan kompas, menentukan setiap arah dan target serangan. Mereka berkomunikasi melalui saluran terenkripsi, memastikan tidak ada jejak yang bisa mengarah pada Aira, yang secara hukum hanyalah mantan istri yang ditalak. Kita akan mulai dengan serangan psikologis, Aira, ujar Rama dalam rapat virtual mereka. Di layar, wajah Rama tampak fokus. Di belakangnya terpampang grafik-grafik pasar saham yang bergerak cepat. Kita tidak bisa langsung menghantam utang besar mereka. Kita harus buat pasar panik, membuat investor retail menarik dana, sehingga Bank X mulai mencium bau busuk. Aira menyajikan data terbaru yang ia dapat dari detektif yang disewa Rama. Nyonya Maya baru-baru ini menjaminkan 2 properti pribadinya ke Bank Zeta untuk menutupi kekurangan likuiditas jangka pendek. Ini berarti panik mode Nyonya Maya sudah sangat parah. Dia takut kebangkrutan pribadi lebih dari kebangkrutan perusahaan. Sempurna. Kita tembak kelemahan pribadinya. Rama tersenyum tipis. Rencana taktis Alpha. Kita bocorkan informasi yang sangat spesifik dan terlihat tidak penting,
mengenai penundaan izin pembangunan proyek Grand Majestic milik Prakasa Group kepada dua media bisnis yang sangat berpengaruh. Aira mengernyitkan dahi. Hanya penundaan izin? Tidak terlalu keras. Justru itu kuncinya. Tidak terlalu keras, tapi cukup menggelikan. Informasi itu akan memicu keraguan. Investor akan bertanya-tanya, kalau izin sepele saja ditunda, bagaimana dengan legalitas utang besar mereka? Keraguan adalah racun paling mematikan di pasar modal, Aira. Ia akan berlipat ganda dan menyerang dari dalam, jelas Rama. Setelah itu, kita siapkan tahap kedua. Tahap kedua, short selling. Aira menyelesaikan kalimat Rama, matanya berbinar. Kita jual saham mereka secara besar-besaran, memanfaatkan momentum kepanikan yang kita ciptakan. Kita akan membuat harga saham mereka terjun bebas, tapi dalam batas yang masih terlihat wajar sebagai fluktuasi pasar biasa. Rama mengangguk, terkesan. Modal sudah siap. Kita punya investor yang siap masuk dan keluar kapan saja. Mereka adalah bayangan yang bergerak sangat cepat. Besok, pukul 10 pagi, kita tekan tombolnya. Di kediaman Prakasa, ketegangan semakin mendidih. Nyonya Maya berusaha keras menyembunyikan kecemasannya dari Dion. Ia menghabiskan waktu berjam-jam di ruang kerjanya, berteriak di telepon, mencoba menenangkan para kreditur yang mulai resah. Pagi itu, Dion sedang membaca koran bisnis saat matanya terbelalak. "Ma, lihat ini," teriak Dion, suaranya panik. Nyonya Maya, yang sedang sibuk menghitung bunga pinjaman, mendekat dengan wajah kesal. "Ada apa sih, Dion? Jangan panik begitu." Dion menunjukkan artikel di halaman depan. Judulnya tidak mencolok, tetapi isinya menusuk. Grand Majestic Prakasa Group, proyek megah di atas izin yang tertunda. Ini pasti ulah pesaing. "Ma, siapa yang bisa mendapatkan detail serahasia ini?" gerutu Dion, menggebrak meja. "Ini cuma berita sampah, Dion. Kita punya tim hukum terbaik, kita bisa membantahnya." Nyonya Maya mencoba mempertahankan ketenangannya, tetapi tangannya yang memegang cangkir kopi bergetar. Ia tahu betul, detail tentang izin tata ruang yang belum beres itu adalah duri dalam daging yang ia sembunyikan. Belum sempat Nyonya Maya menyelesaikan kalimatnya, ponsel Dion berdering. Itu dari Dewan Direksi. Wajah Dion langsung pucat pasi setelah mendengar kabar di telepon. "Ma, saham kita anjlok 3% dalam waktu 1 jam. Itu kerugian terburuk kita di tahun ini," kata Dion, matanya penuh ketakutan. Nyonya Maya merasakan jantungnya mencelos. 3% memang tidak fatal, tetapi kecepatan penurunannya, dan timing yang bersamaan dengan bocoran berita itu, adalah pertanda buruk. Itu bukan kebetulan. Cepat, hubungi broker kita. Beli kembali saham itu. Jaga harga, Dion. Jangan biarkan musuh kita melihat kita panik, perintah Nyonya Maya. Mereka berdua terperangkap dalam kepanikan yang memuncak. Nyonya Maya tidak tahu bahwa kerugian 3% itu hanyalah gigitan nyamuk dari rencana besar Aira dan Rama. Di pasar saham, setiap penjualan masif yang dilakukan Rama atas instruksi Aira adalah sebuah pukulan telak yang terukur. Sementara keluarga Prakasa sibuk memadamkan api kecil, Aira dan Rama mengadakan pertemuan evaluasi. Mereka panik. "Aira, Nyonya Maya sudah menyuntikkan dana pribadi, mencoba menahan kejatuhan." "Reaksi yang sangat tertebak," lapor Rama, senyumnya menyiratkan kemenangan kecil. Aira menatap grafik di layar. "Bagus. Tapi ini baru permulaan." Kepanikan ini membuat mereka sibuk membeli saham, menguras kas yang seharusnya mereka gunakan untuk membayar bunga utang. Ini adalah pengalihan perhatian yang sempurna. "Lalu, langkah selanjutnya?" tanya Rama, mencondongkan tubuhnya, menantikan strategi brilian Aira berikutnya. Aira menampilkan grafik lain, yang menunjukkan jadwal jatuh tempo obligasi Prakasa Group. Dalam 2 minggu, ada obligasi jangka pendek yang jatuh tempo dengan nilai yang signifikan. Kita akan target utang itu. Kita tidak akan membiarkan mereka melakukan refinancing. Bagaimana caranya? Mereka pasti akan berusaha keras untuk menutupnya, Rama bertanya. Aira menjelaskan, matanya memancarkan cahaya strategi.
Kita memanfaatkan koneksi Bank X. Ingat, Bank X adalah kreditur utama mereka. Mereka tidak mau rugi. Kita akan menyajikan laporan analisis yang sudah kita buat. Laporan yang jauh lebih mendalam daripada yang pernah mereka lihat, kepada eksekutif kunci di Bank X. Laporan kita akan membuktikan bahwa proyek Grand Majestic cacat hukum sejak awal, dan Nyonya Maya telah memanipulasi jaminan properti untuk mendapatkan pinjaman itu. Kita akan menjadi whistleblower yang tak terlihat, simpul Rama, terkesan. Kita akan menakut-nakuti Bank X sampai mereka menarik tangan mereka dari Prakasa Group, atau setidaknya, menolak permohonan refinancing mereka. Tanpa pinjaman baru, Prakasa Group akan default. Tepat. Kita buat mereka kehilangan dukungan dari malaikat pelindung mereka. Aira mengangguk. Dan saat mereka default, kita akan masuk melalui pintu belakang, siap mengakuisisi semua aset utang mereka dengan harga yang sangat rendah. Dan pada akhirnya, kita yang akan memegang kendali penuh atas perusahaan yang pernah membuangku. Rama memandang Aira, bukan hanya sebagai mitra bisnis, tetapi dengan kekaguman yang semakin mendalam. Wanita yang ditalak dan dihina itu kini merancang kejatuhan sebuah konglomerat dengan perhitungan yang dingin dan tanpa celah. Saya akan siapkan pertemuan dengan Dewan Kredit Bank X. Mereka suka angka, dan Anda punya angka yang akan membuat lutut mereka lemas. Bersiaplah, Aira. Pertempuran sesungguhnya baru akan dimulai, ucap Rama. Aira tersenyum. Senyum itu bukan lagi senyum pasrah yang ia tunjukkan di hadapan Nyonya Maya, melainkan senyum percaya diri seorang komandan perang. Ia membalas hinaan Nyonya Maya dengan tindakan yang terukur. Ia memilih jalur yang jauh lebih sulit daripada sekadar berteriak. Ia memilih jalur kecerdasan. Dan setiap langkahnya kini, terasa seperti melunasi utang yang menimpa harga dirinya. Prakasa Group telah memasuki zona berbahaya yang diciptakan oleh mantan menantu yang mereka remehkan. Waktu berdetak cepat, bergerak seiring dengan langkah-langkah strategis Aira dan Rama. 2 minggu yang dinantikan telah tiba, membawa serta gelombang pasang di pasar saham. Aira, dari balik layar, memimpin orkestrasi kejatuhan Prakasa Group, dengan Rama sebagai konduktor di hadapan publik. Serangan kedua mereka dimulai dengan presisi seorang penembak jitu. Rama, melalui jaringan perusahaannya, berhasil mengatur pertemuan rahasia dengan beberapa eksekutif senior di Bank X, bank yang menjadi tulang punggung pinjaman besar Prakasa Group. Aira menyiapkan amunisinya, sebuah presentasi yang ringkas namun menghancurkan, menunjukkan bagaimana proyek Grand Majestic adalah lubang hitam finansial, sebuah fatamorgana yang digunakan untuk menipu lembaga keuangan. Di ruang rapat yang dingin dan steril itu, Rama membiarkan angka-angka Aira berbicara. Bapak-bapak, inilah data yang tidak pernah ditunjukkan Prakasa Group kepada Anda. Lihatlah, cash flow mereka sebenarnya negatif. Proyek Grand Majestic yang menjadi jaminan pinjaman Anda, terancam batal total karena masalah izin tata ruang yang belum terselesaikan. Itu berarti jaminan Anda tidak valid. Eksekutif Bank X terperangah. Mereka adalah profesional ulung, tetapi presentasi Rama, yang didukung data real-time dan detail internal yang hanya bisa diketahui oleh orang dalam, berkat Aira, membuat mereka tidak bisa menyangkal. Kami butuh waktu untuk memverifikasi ini, ujar kepala kredit dengan wajah tegang. Tentu, silakan verifikasi, balas Rama tenang. Namun, perlu saya ingatkan, obligasi jangka pendek Prakasa Group akan jatuh tempo dalam 3 hari. Jika mereka gagal membayarnya dan Anda menyetujui refinancing mereka, Anda tidak hanya menanggung risiko pinjaman Grand Majestic, tetapi juga menanggung risiko kredit macet atas utang jangka pendek yang kami yakini telah mereka alihkan. Rama tidak perlu bicara banyak lagi. Ketakutan akan kerugian besar menjadi cambuk terkuat bagi Bank X. Keputusan mereka diambil tanpa perlu menunggu verifikasi penuh. Permohonan refinancing Prakasa Group dibekukan. Di kediaman Prakasa, suasana pagi itu tidak lagi mewah, melainkan mencekam seperti ruang interogasi. Nyonya Maya dan Dion duduk di ruang kerja, dikelilingi tumpukan dokumen dan telepon yang tak henti berdering. Wajah Nyonya Maya terlihat kusut, lapisan make-up mahalnya tak mampu menutupi lingkaran hitam di bawah matanya. Bank X menahan persetujuan. Dion, mereka bilang mereka butuh audit lebih lanjut. Audit apa lagi? Mereka tidak pernah menuntut hal ini sebelumnya, teriak Nyonya Maya, membanting gagang telepon.
Dion mengusap wajahnya frustrasi. Para pemegang obligasi mulai resah. Mereka sudah mendengar desas-desus. Mereka menuntut pembayaran obligasi 3 hari lagi. Dari mana kita dapat uang sebanyak itu dalam waktu sesingkat ini? Kita jual aset cadangan kita. Cepat. Jual properti yang ada di Bali itu. Kita harus tutup lubang ini dulu. Nyonya Maya mencengkeram lengan Dion. Ini semua gara-gara bocoran sialan tentang izin itu. Aku yakin ini ulah seseorang yang sangat tahu kelemahan kita. Mereka sibuk memadamkan kebakaran, tidak menyadari bahwa api itu sengaja disulut oleh orang yang paling mereka remehkan. Saat mereka berjuang menjual aset dengan harga diskon gila-gilaan, Aira dan Rama melancarkan serangan finansial utama mereka. Sekarang, Rama luncurkan serangan short selling yang sebenarnya. Perintah Aira melalui saluran komunikasi terenkripsi. Saat itu juga, di bursa saham, puluhan ribu lot saham Prakasa Group dijual secara bersamaan, dikelola oleh berbagai entitas investasi anonim yang semuanya bernaung di bawah payung Angkasa Group milik Aira, walaupun Aira belum sepenuhnya tahu koneksi ini. Penjualan masif ini, yang dikenal sebagai serbuan investasi, memicu kepanikan luar biasa. Harga saham Prakasa Group yang sempat stabil setelah kerugian 3%, kini anjlok hingga 15% hanya dalam hitungan jam. Di kantor Prakasa Group, sirena alarm keuangan berbunyi. Dion terpaku di depan layar monitornya, melihat angka merah menyala yang menunjukkan kehancuran kapitalisasi pasar. 15%, Kita kehilangan ratusan miliar. Siapa ini? Siapa yang berani-beraninya menghancurkan kita? Raung Dion, suaranya dipenuhi amarah dan ketakutan. Nyonya Maya, yang tadi mencoba tampil kuat, kini benar-benar kehilangan pegangan. Ia tahu, di dunia bisnis, anjlok sebesar ini adalah hukuman mati di mata investor. Investor institusional akan menarik dana, dan reputasi mereka akan hancur lebur. Ini bukan pesaing biasa, Dion. Ini perang. Mereka ingin kita jatuh. Nyonya Maya menelan ludah. Ia tiba-tiba teringat tatapan tajam dan sumpah Aira di hari penalakannya. Kau yang akan bersujud di kakiku. Sekilas bayangan itu melintas, namun ia segera menepisnya. Tidak mungkin, Aira hanyalah mantan menantu yang terbuang. 3 hari kemudian, Prakasa Group gagal membayar penuh obligasi jangka pendek yang jatuh tempo. Mereka resmi default pada sebagian kewajiban mereka. Kekalahan pertama ini terasa pahit, seperti menelan serpihan kaca. Di sisi lain, Aira dan Rama merayakan kemenangan kecil mereka. Mereka gagal bayar, Aira. Operasi sukses. Utang mereka kini menjadi aset bermasalah, lapor Rama. Dan seperti yang kita rencanakan, kami berhasil mengakuisisi sebagian besar obligasi yang default itu melalui anak perusahaan kami, dengan harga diskon 50%. Sekarang, kitalah yang menjadi kreditur mereka. Aira merasa lega, tetapi hatinya tidak bersorak. Ia hanya merasa dingin, seperti sedang melakukan operasi bedah tanpa emosi. Kerja bagus, Rama. Dengan begitu, kita sudah punya hak veto atas keputusan restrukturisasi mereka. Kita akan mengendalikan kejatuhan mereka, bukan pasar. Tepat sekali. Nyonya Maya dan Dion masih sibuk menyalahkan pesaing dan pasar. Mereka buta. Mereka tidak pernah melihat ke belakang, melihat pada orang yang mereka hina, ujar Rama. Ia menatap Aira dengan bangga. Anda membuktikan, Aira, bahwa kecerdasan yang tersembunyi jauh lebih berbahaya daripada arogansi yang terbuka. Aira hanya tersenyum tipis. Pujian itu terlalu tinggi, Rama. Tapi, saya harus mengakui, ini baru pemanasan. Kita belum mencapai tujuan utama. Saya ingin mereka jatuh ke titik terendah, di mana mereka benar-benar merasa tidak berdaya, seperti yang saya rasakan di hari penalakanku. Saya mengerti, jawab Rama. Langkah selanjutnya, kita akan memanfaatkan posisi kita sebagai kreditur baru untuk menuntut pembayaran segera atas obligasi yang kita pegang. Tuntutan itu akan memaksa Prakasa Group untuk menjual aset inti mereka, yang akan kita beli melalui perusahaan lain. Kita akan memperteli mereka satu persatu. Aira setuju. Ia tahu, langkah ini adalah gerilya finansial yang menyakitkan. Ini bukan hanya tentang uang,
Ini tentang kontrol. Kontrol atas nasib orang yang pernah bermain-main dengan martabatnya. Di malam hari, Aira membuka laptopnya. Ia menemukan berita terbaru. Dion Prakasa mengadakan konferensi pers mendadak, menyangkal semua desas-desus kebangkrutan dan menyalahkan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab atas volatilitas saham. Wajah Dion tampak lelah, namun ia berusaha keras menampilkan kepercayaan diri yang palsu. Aira tersenyum sinis. Kau masih menari di atas panggung yang hampir roboh, Dion. Aku akan memastikan tirai itu tertutup secara permanen, dan kau akan menyadari bahwa pihak yang tidak bertanggung jawab itu adalah orang yang baru saja kau usir. Kekalahan pertama Prakasa Group telah memicu efek domino. Bank-bank lain mulai menarik fasilitas kredit, pemasok menuntut pembayaran tunai, dan klien besar mulai membatalkan kontrak. Jaring laba-laba yang dirancang Aira telah menjerat mangsanya. Babak kehancuran total telah mendekat. Serangan finansial yang dipimpin oleh Aira dan dieksekusi oleh Rama telah menghancurkan pilar-pilar utama Prakasa Group. Perusahaan itu kini terhuyung-huyung di tepi jurang kebangkrutan, tercekik oleh utang yang mereka sendiri ciptakan dan ditinggalkan oleh Bank X. Aira seharusnya merasakan kemenangan, namun rasa hampa masih menyelimuti hatinya, seperti gema dari janji palsu yang pernah ia dengar. Prakasa Group sudah di ujung tanduk, Aira, lapor Rama suatu sore, saat mereka bertemu di kantor Aira yang sederhana. Rama membawa berkas tebal yang berisi detail-detail aset Prakasa Group yang akan segera mereka akuisisi. Dion dan Nyonya Maya sekarang sibuk menjual aset pribadi mereka untuk menutupi kekurangan, termasuk perhiasan berlian Nyonya Maya. Mereka sudah mulai merasakan panasnya api. Aira hanya menatap berkas itu. Aku tahu, Rama. Tapi aku masih gelisah. Aku merasa ada sepotong teka-teki yang hilang, terutama tentang Pak Herman. Dia memberikan modal tak terbatas, memberikanmu sebagai perpanjangan tanganku, tapi dia sendiri menghilang. Dia hanya menghubungiku sebentar setelah aku ditalak. Rama menghindari tatapan Aira. Sejak awal kemitraan mereka, ada tabir tipis yang selalu menutupi Rama setiap kali nama Pak Herman disebut. Pak Herman, dia adalah orang yang sangat rahasia. Dia mempercayai Anda sepenuhnya, jawab Rama. Kalimatnya terkesan kaku. Itu bukan jawaban, Rama. Seorang mentor tidak akan begitu saja menyerahkan seluruh operasinya, kecuali dia punya alasan yang sangat mendasar, desak Aira. Apa rahasia di balik Angkasa Group? Siapa sebenarnya Pak Herman bagiku? Rama menghela napas panjang, sebuah beban berat terangkat dari pundaknya. Ia meletakkan berkas di tangannya dan menatap Aira dengan pandangan yang penuh rasa hormat, bercampur dengan kehati-hatian. Saya kira, sudah tiba waktunya Anda mengetahui kebenarannya. Aira, Anda sudah membuktikan diri Anda, dan Anda sudah terlalu jauh untuk dibiarkan dalam kegelapan. Rama memulai, suaranya pelan dan berat, seolah sedang menyampaikan kabar dari masa lalu. Pak Herman tidak sekadar mentor Anda, Aira. Nama aslinya adalah Herman Paramita. Dia adalah orang yang Anda kenal sebagai ayah kandung Anda, ungkap Rama. Jantung Aira serasa berhenti berdetak. Dunia sekelilingnya mendadak sunyi, seolah semua suara telah diredam. Ayah? Ayahnya yang ia yakini meninggalkannya dan ibunya bertahun-tahun lalu? Ayahnya yang ia ingat hanyalah seorang dosen biasa? Itu tidak mungkin. Ayahku, dia meninggal bertahun-tahun lalu. Aira berbisik, mencoba mempertahankan akal sehatnya. Ia tidak meninggal, Aira. Ia menghilang. Demi melindungi Anda dan ibumu, jelas Rama. Dulu, saat Anda masih kecil, ayah Anda adalah seorang akademisi brilian yang berhasil mengungkap skandal keuangan besar-besaran yang melibatkan para konglomerat kuat. Ia diancam, hidupnya dalam bahaya. Untuk melindungi keluarganya, ia memalsukan kematiannya, dan diam-diam membangun kembali kekuatannya di balik nama Angkasa Group. Rama melanjutkan, seolah sedang membuka lembaran sejarah yang tersembunyi. Angkasa Group bukanlah perusahaan investasi biasa. Ini adalah konsorsium multinasional dengan aset di seluruh dunia. Selama 20 tahun, ayah Anda membangunnya dari nol hingga menjadi raksasa yang jauh lebih besar daripada mimpi terliar keluarga Prakasa. Aira masih terpaku, mencoba mencerna informasi yang terasa seperti ledakan di dalam kepalanya. Lalu, apa hubungannya denganku sekarang?
Ayah Anda tahu betul potensi Anda. Ia tahu Anda mewarisi kecerdasannya. Ia mengamati Anda dari jauh. Ketika Anda menikah dengan Dion, ia tidak setuju, tapi ia menghormati pilihan Anda. Namun, begitu Dion menalak Anda, dan Nyonya Maya melakukan penghinaan itu, ia tidak bisa tinggal diam lagi, kata Rama, matanya menyiratkan kesetiaan yang mendalam. 1 tahun yang lalu, sebelum Pak Herman, sebelum dia benar-benar menghilang karena kondisi kesehatan yang memburuk, dia menunjuk saya sebagai eksekutif kepercayaan dan wali amanat. Dan dia melakukan satu hal lagi yang paling penting. Rama menarik napas dalam-dalam. Aira, Anda bukan hanya analis brilian. Anda adalah pewaris tunggal dari seluruh Angkasa Group. Ayah Anda telah mewariskan seluruh saham pengendali dan aset konsorsium ini kepada Anda. Semua modal yang Anda gunakan untuk menyerang Prakasa Group, semua jaringan yang saya miliki, semua itu sepenuhnya adalah milik Anda. Aira merasakan tubuhnya limbung. Ia bukan lagi wanita miskin yang ditalak. Ia adalah pewaris dinasti tersembunyi. Konsorsium yang ia gunakan untuk membalas dendam ternyata adalah kerajaannya sendiri. Rasanya seperti mendapatkan kekuatan yang tak terbayangkan. Sebuah pedang dan perisai yang telah disiapkan ayahnya. Jadi, saat aku membuat sumpah akan membuat Nyonya Maya bersujud, aku sudah memegang kunci dari kehancurannya tanpa aku sadari. Gumam Aira. Benar. Ayah Anda hanya menunggu Anda mengaktifkan kekuatan itu. Rama membenarkan. Saya di sini bukan sebagai mitra setara, Aira. Saya di sini sebagai perwakilan Anda, orang yang bertugas memastikan warisan Anda terlindungi dan kehendak Anda terlaksana. Anda adalah bos saya, CEO yang sah dari Angkasa Group. Kabar ini bukan hanya mengubah status finansial Aira, tetapi juga mengubah sifat dendamnya. Balas dendamnya tidak lagi didorong oleh kemiskinan dan ketidakberdayaan, melainkan oleh kekuatan yang didapat kembali dan hak yang dirampas. Itu adalah balas dendam seorang ratu yang merebut tahtanya, bukan balasan seorang korban. Aira berdiri, berjalan menuju jendela, matanya menatap tajam ke arah kota. Jauh di sana, ia bisa membayangkan kantor pusat Prakasa Group yang kini sedang panik. Nyonya Maya selalu memandangku rendah karena latar belakangku, Rama. Dia pikir aku hanya wanita biasa yang beruntung, ujar Aira, suaranya kini penuh otoritas, seolah ia baru saja mengenakan mahkota tak terlihat. Sekarang, aku akan menunjukkan padanya bahwa, wanita biasa, ini adalah penguasa dari medan perangnya sendiri. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya, Nona CEO? Tanya Rama, menggunakan gelar barunya dengan penuh rasa hormat. Tarik semua uluran tangan kita. Jangan biarkan Prakasa Group bernapas sedikit pun. Paksa mereka untuk menyatakan kebangkrutan secara publik. Aku ingin melihat mereka jatuh hingga ke dasar jurang, di mana mereka tidak bisa melihat lagi bayangan kemewahan mereka. Perintah Aira. Siapkan tim hukum terbaik. Aku ingin melakukan akuisisi hostile yang akan menggemparkan seluruh pasar. Dan satu hal lagi, Rama. Aku ingin seluruh media tahu bahwa orang yang akan menjadi penyelamat sekaligus algojo bagi Prakasa Group adalah Aira Paramita. Rama tersenyum lebar. Sebuah pengungkapan yang akan membuat Nyonya Maya sangat terkejut. Kejutan hanyalah hidangan pembuka. Kehancuran adalah hidangan utama, balas Aira. Ia berbalik menatap Rama, kini dengan rasa percaya yang mutlak. Hubungan mereka, yang awalnya didasari kepentingan bisnis, kini berakar pada takdir yang diatur oleh ayahnya, Herman Paramita. Kebenaran yang mengejutkan ini menyuntikkan keberanian dan tekad baru bagi Aira. Ia tidak lagi bertarung demi harga diri yang direndahkan. Ia bertarung untuk menunjukkan bahwa kekuasaan sejati tidak diukur dari perhiasan berlian atau nama besar, tetapi dari kecerdasan dan warisan yang telah lama ia miliki. Babak pembalasan ini akan menjadi pengukuhan statusnya yang sebenarnya. Perhitungan terakhir akan segera dimulai, dan kejutan besar menanti Nyonya Maya. Kabar tentang Angkasa Group sebagai warisannya yang tak terduga telah mengubah Aira. Ia kini bergerak dengan ketenangan seorang ratu di atas papan catur. Rasa sakit ditalak dan dihina tidak hilang, tetapi telah bertransformasi menjadi baja yang melapisi tekadnya. Dibantu oleh Rama, sang eksekutif kepercayaannya, Aira melancarkan serangan final yang tak terhindarkan.
Prakasa Group tidak lagi mampu berdiri tegak. Mereka telah default pada utang-utang kunci, aset-aset mereka terikat jaminan, dan saham mereka telah menjadi sampah pasar. Semua upaya Dion dan Nyonya Maya untuk mencari pinjaman baru sia-sia, karena Bank X dan lembaga keuangan lainnya telah menarik diri, takut terlibat dalam kekacauan yang disinyalir oleh analisis Aira. Mereka seperti kapal karam yang menunggu badai terakhir. Satu-satunya pilihan yang tersisa bagi keluarga Prakasa adalah restrukturisasi utang besar-besaran, yang secara efektif berarti menjual seluruh perusahaan. Mereka sudah meminta pertemuan. Aira. Mereka akan menjual, dengan harga berapapun. Mereka sangat putus asa, lapor Rama. Mereka hanya berpikir ada perusahaan besar yang mau menyelamatkan nama baik mereka, tanpa tahu bahwa penyelamat itu adalah Angkasa Group, dan Anda adalah pemiliknya. Aira tersenyum dingin. Ia duduk di kursi kulit di kantor mewah yang kini ia tempati sebagai CEO Angkasa Group. Pemandangan kota yang luas terhampar di hadapannya, mencerminkan kekuasaannya yang tak terduga. Atur pertemuannya di kantor Prakasa Group. Aku ingin mereka berada di lingkungan yang mereka anggap sebagai benteng kekuatan mereka, perintah Aira. Dan pastikan, Rama, aku ingin masuk paling akhir. Biarkan mereka menunggu. Ruang rapat utama Prakasa Group terasa mencekam. Meja mahoni yang panjang dan mengkilap kini tampak seperti meja perjamuan terakhir. Nyonya Maya duduk di ujung meja, mengenakan setelan formal termahalnya, tetapi wajahnya terlihat lelah dan cemas. Di sampingnya, Dion duduk membungkuk, matanya menunjukkan kelelahan dan ketakutan. Mereka berdua berupaya keras mempertahankan citra, meski hati mereka sudah hancur berkeping-keping. Di seberang meja, sudah duduk Rama Aditama, mewakili konsorsium pembeli misterius yang akan menyelamatkan mereka. Jadi, Tuan Rama, mari kita selesaikan ini. Siapa sebenarnya investor di balik perusahaan Anda? Kami ingin tahu siapa yang akan mengambil alih warisan keluarga kami, tuntut Nyonya Maya, mencoba terdengar berwibawa. Rama tersenyum sopan, namun dingin. Investor kami adalah sebuah konsorsium dengan visi jangka panjang, Nyonya Maya. Mereka melihat potensi di balik masalah Anda. Mengenai identitas pemilik tunggal, beliau adalah sosok yang sangat menghargai privasi. Privasi apa? Ini kesepakatan miliaran. Dion menyela, kesabarannya sudah habis. Kami berhak tahu siapa yang akan mengendalikan perusahaan ini. Saat ketegangan memuncak, pintu ruang rapat terbuka. Semua mata tertuju ke pintu. Seharusnya yang masuk adalah sekretaris membawa air minum, tetapi yang muncul adalah sosok yang membuat udara di ruangan itu membeku. Berdiri di ambang pintu, tampil memukau, adalah Aira Paramita. Aira mengenakan setelan bisnis berwarna navy yang didesain sempurna, rambutnya ditata elegan, dan ia memancarkan aura kekuatan murni yang belum pernah Dion dan Nyonya Maya lihat sebelumnya. Ia berjalan perlahan, langkah kakinya berirama, seolah menginjak karpet merah menuju tahta. Dion tersentak. Ia berdiri, matanya terbelalak tak percaya. Aira, apa yang sedang kau lakukan di sini? Kau mau mengemis lagi? Nyonya Maya terkesiap, tubuhnya menegang di kursi. Kemarahan bercampur dengan rasa malu yang mendalam. Keluar, Aira. Ini adalah urusan bisnis penting. Jangan berani-beraninya kau mencampuri urusan kami lagi. Aira tidak menjawab Dion atau Nyonya Maya. Ia berjalan lurus ke kursi kosong di samping Rama. Rama beranjak dan menarik kursinya untuk duduk. Gerakan Rama yang penuh penghormatan itu terasa seperti tamparan keras bagi Nyonya Maya. Aira duduk, meletakkan map kulitnya di meja dengan suara pelan yang menarik perhatian semua orang. Ia menatap lurus ke mata Dion yang bingung, lalu beralih ke Nyonya Maya yang kini mulai menunjukkan ketakutan. Selamat siang, Nyonya Maya. Tuan Dion. Seharusnya saya yang menyambut Anda, karena ini akan menjadi pertemuan terakhir Anda di ruang rapat ini sebagai pemilik perusahaan, ujar Aira, suaranya tenang, dingin, dan penuh otoritas. Nyonya Maya tertawa sinis, meskipun terdengar gemetar. Apa maksudmu, Aira? Berhenti bermain-main. Kau pikir dengan pakaian bagus, kau bisa menakut-nakuti kami? Pakaian bagus tidak menakutkan, Nyonya Maya. Tapi kekuatan yang dimilikinya yang menakutkan,
balas Aira. Ia mengambil pena emas dari sakunya dan menunjuk berkas di hadapan Rama. Anda bertanya siapa investor di balik konsorsium yang membeli utang-utang Anda dan kini mengakuisisi perusahaan Anda? Aira mencondongkan tubuh sedikit. Izinkan saya memperkenalkan diri sekali lagi. Saya Aira Paramita. Saya adalah pemilik tunggal dan CEO dari Angkasa Group. Bagaikan petir di siang bolong, pengakuan Aira menghantam mereka. Dion terhuyung dan duduk kembali. Nyonya Maya mengeluarkan suara seperti tercekik. Wajahnya kini benar-benar pucat, seolah darahnya ditarik keluar. Tidak, itu bohong. Kau hanya wanita rendahan. Kau tidak punya uang. Kau tidak mungkin punya perusahaan sebesar itu. Nyonya Maya menjerit, menolak realitas itu dengan keras kepala. Fakta adalah fakta, Nyonya Maya. Semua short selling yang membuat saham Anda anjlok, itu ulah saya. Semua obligasi yang gagal Anda bayar dan kini menjadi kewajiban yang mendesak, itu dibeli oleh perusahaan saya. Dan seluruh kebangkrutan yang Anda hadapi, itu saya yang merancangnya, langkah demi langkah, menggunakan data yang saya kumpulkan diam-diam saat saya masih menjadi menantu yang tidak berguna di rumah Anda. Jelas Aira, setiap kata yang ia ucapkan adalah anak panah beracun yang menancap tepat di ego mereka. Dion menatap Rama. Jadi, kau bekerja untuk dia. Rama mengangguk tanpa ekspresi. Saya bekerja untuk Nona Aira. Dia adalah bos saya. Nyonya Maya bangkit, menunjuk Aira dengan jari gemetar. Kau balas dendam. Kau membalas dendam dengan cara kotor. Kotor? Anda menalak saya, mengusir saya, dan yang paling parah, Anda menyuruh saya bersujud di kaki Anda. Nyonya Maya, balas Aira. Suaranya naik 1 oktav, memotong udara. Saya hanya membalas perlakuan Anda dengan kecerdasan yang Anda remehkan. Ini bukan balas dendam kotor. Ini adalah keadilan finansial. Aira membuka mapnya, mengeluarkan dokumen terakhir. Dokumen yang ada di depan Anda adalah surat akuisisi resmi yang ditandatangani oleh Dewan Direksi yang terpaksa setuju. Mulai detik ini, Prakasa Group secara sah dimiliki oleh Angkasa Group. Dan saya, Aira Paramita, adalah CEO dan bos baru Anda. Nyonya Maya terhuyung mundur. Tubuhnya tidak mampu menahan beban kejutan dan kehancuran. Ia jatuh ke kursi, air mata yang selama ini ia tahan kini mengalir deras, mencoreng bedaknya. Semua kekuasaan, semua kemewahan, semua martabatnya telah direbut oleh wanita yang ia anggap sampah. Dion menatap Aira, bukan lagi dengan kebencian, melainkan dengan penyesalan yang mendalam. Ia menyadari, di hari ia menceraikan Aira, ia bukan hanya kehilangan istri, ia kehilangan sebuah kerajaan yang jauh lebih besar dari apapun yang pernah ia miliki. Aira mencondongkan tubuhnya ke depan, tatapannya dingin dan tajam menusuk jiwa Nyonya Maya. Anda ingat, Nyonya Maya? Anda ingin saya bersujud. Sekarang, saya akan meminta hal yang sama, tetapi dengan pembalasan yang jauh lebih menyakitkan. Tantang Aira, mengakhiri klimaks bagian pertama ini dengan sebuah hukuman yang tak terhindarkan. Ketegangan di ruang rapat itu mencapai titik didih. Nyonya Maya, yang kini benar-benar jatuh miskin dan kehilangan segalanya, tahu bahwa ia berada di ujung tanduk. Ia harus memilih, menjaga sisa keangkuhannya atau memohon ampunan dari orang yang paling ia hina. Panggung telah disiapkan untuk adegan sujud yang dijanjikan Aira. Keheningan yang mencekik menyelimuti ruang rapat Prakasa Group. Pengakuan Aira telah mengubah udara menjadi timah panas yang menekan paru-paru Nyonya Maya dan Dion. Di mata Nyonya Maya, amarah, penolakan, dan rasa malu kini bertarung sengit melawan ketakutan yang menghancurkan. Ia tidak hanya kehilangan perusahaan, ia kehilangan martabat yang selama ini ia junjung di atas segalanya. Kau tidak bisa melakukan ini. Aku akan menuntutmu. Aku akan laporkan kau ke polisi. Aira, aku akan bunuh kau. Nyonya Maya menjerit histeris. Suaranya pecah, tidak lagi terdengar anggun, melainkan putus asa. Aira menatapnya dengan pandangan dingin, seolah Nyonya Maya hanyalah serangga yang meraung. Anda bisa menuntut, Nyonya Maya. Tapi saya, sebagai pemilik baru, bisa menunjukkan kepada polisi semua bukti kecurangan yang Anda lakukan. Manipulasi laporan keuangan, penipuan jaminan pinjaman,
dan penghindaran pajak. Dokumen-dokumen ini, yang saya peroleh saat saya menjadi menantu Anda, sudah saya pegang erat. Aira menekan tombol di samping kursinya. Layar proyektor di belakangnya menyala, menampilkan serangkaian grafik yang jelas dan dokumen legal yang tak terbantahkan, memperlihatkan jejak kejahatan finansial Nyonya Maya. Di ujung dokumen itu, tertera hukuman yang jelas, ancaman penjara dan penyitaan total aset yang tersisa. Melihat bukti-bukti itu, Dion yang selama ini hanya diam, kini gemetar. "Ma, jangan. Itu benar, semua itu adalah ulah Mama untuk menutupi kerugian tahun lalu. Itu yang Mama sembunyikan dariku," bisik Dion, kesadarannya datang terlambat, seperti peluit kereta yang sudah jauh meninggalkan stasiun. "Diam, Dion. Jangan percaya wanita ular ini." Nyonya Maya mencoba membantah, tetapi suaranya melemah. Ia tahu, Aira tidak hanya merebut perusahaannya, tetapi juga memegang kunci kebebasannya. Aira mematikan proyektor, menyisakan kegelapan yang lebih menakutkan bagi Nyonya Maya. "Keputusan ada di tangan Anda, Nyonya Maya. Saya sudah mendapatkan apa yang saya inginkan, kepemilikan penuh atas perusahaan Anda, sebagai ganti atas harga diri saya. Tapi Anda tahu, ada harga lain yang belum Anda bayar. Harga atas penghinaan yang Anda lemparkan padaku di hari saya ditalak." Aira menggeser kursi eksekutifnya ke belakang dan berdiri. Seluruh ruangan kini terpusat pada dirinya. Ia adalah gravitasi di ruang itu. Ia berjalan perlahan mengelilingi meja, langkah kakinya berdentum di lantai marmer, hingga ia berdiri tepat di depan Nyonya Maya. "Anda ingat, Nyonya Maya? Tepat di rumah mewah Anda meminta saya untuk bersujud. Anda ingin saya merangkak, memohon ampun, dan mengakui bahwa saya tidak pantas berada di hadapan Anda," ujar Aira, suaranya tenang, tetapi setiap kata diucapkan dengan penekanan yang menusuk. Nyonya Maya menundukkan kepala. Ia tidak bisa lagi menatap mata Aira. Air mata membasahi wajahnya yang keriput. Ia sudah kehilangan segalanya. Ia tidak ingin kehilangan kebebasannya juga. Apa maumu, Aira? Kau sudah punya perusahaan. Kenapa kau harus menyiksaku seperti ini?" tanya Nyonya Maya, suaranya tercekat. Aira tersenyum sinis, senyum yang membalas setiap cibirannya di masa lalu. "Saya tidak menyiksa, Nyonya Maya. Saya hanya meminta Anda melunasi sumpah yang saya buat pagi itu. Saya ingin Anda tahu bahwa wanita rendahan yang Anda usir, kini adalah orang yang menentukan nasib Anda." Aira mundur selangkah, menunjuk lantai karpet mahal di depannya. "Saya tidak akan menjebloskan Anda ke penjara atas kejahatan finansial Anda. Tidak, saya tidak akan kotor. Saya hanya akan melepaskan Anda dari jerat hukum, asalkan Anda membayar janji itu sekarang. Bersujudlah di kaki saya, Nyonya Maya. Mohonlah ampunan karena telah membuat hidup saya menderita, karena telah menghina martabat saya, dan terutama, karena telah membuat dirimu sendiri menjadi miskin dengan keserakahanmu," pinta Aira. Permintaan ini tidak hanya menyakitkan secara fisik, tetapi meremukkan seluruh ego Nyonya Maya. Dion segera mendekati ibunya, mencoba membujuk. "Ma, lakukan saja, Ma. Demi kita. Demi kebebasan kita." Nyonya Maya menatap Dion, air mata mengalir membasahi wajah tuanya. Ia melihat di mata Dion tidak ada lagi sisa kekaguman, hanya ketakutan dan rasa bersalah. Ia menyadari, di mata dunia, ia telah jatuh ke level yang paling rendah. Keangkuhan yang ia genggam selama puluhan tahun kini terasa seperti timah yang sangat berat. Nyonya Maya terisak. Kepalanya tertunduk, bahunya bergetar. Ia mencoba melawan, tetapi rasa takut akan penjara dan realitas kehilangan kekuasaan jauh lebih kuat. Ia merangkak turun dari kursinya, lututnya menyentuh karpet dingin. Gerakannya lambat, berat, seperti gunung yang runtuh. Di hadapan Aira, wanita yang ia anggap tak berguna, Nyonya Maya merangkak sedikit maju, hingga ia berada tepat di kaki Aira. Aroma parfum mewah Nyonya Maya kini bercampur dengan bau keputusasaan. Dengan suara yang penuh penyesalan dan air mata yang membanjiri wajahnya, Nyonya Maya berlutut, lalu bersujud di kaki Aira. "Aira, saya mohon, ampuni saya. Saya minta maaf. Saya sangat menyesal karena telah menghinamu. Saya mohon,
Jangan penjarakan saya. Saya mohon. Saya menyesal telah membuat diri saya dan Dion jatuh miskin. Nyonya Maya terisak. Suaranya benar-benar hancur. Memohon belas kasihan di tempat yang penuh ironi. Melihat Nyonya Maya, wanita yang dulu menyakitinya hingga ke tulang, kini bersujud dan memohon ampun. Seharusnya Aira merasakan kepuasan yang luar biasa. Namun, yang ia rasakan hanyalah keheningan yang hampa di dalam jiwanya. Api dendam yang selama ini membakar, tiba-tiba padam, digantikan oleh rasa lelah yang luar biasa. Ia telah menang, tetapi kemenangan itu terasa seperti debu. Rama, yang menyaksikan seluruh adegan itu dari samping, menatap Aira dengan wajah penuh kebanggaan dan sedikit kelegaan. Ini adalah pembalasan yang paling sempurna dan paling elegan. Aira menarik napas dalam-dalam, mengambil keputusan yang hanya beberapa jam sebelumnya tidak pernah ia bayangkan. Ia telah mendapatkan apa yang ia inginkan, pengakuan atas kekalahannya, dan pelunasan atas penghinaan yang ia terima. Ia mencondongkan tubuhnya, meletakkan tangannya di bahu Nyonya Maya. Bangun, Nyonya Maya. Cukup. Nyonya Maya mendongak, matanya penuh harap dan ketakutan. Dion menatap mereka dengan tatapan memohon. Saya sudah mendapatkan janji saya, Nyonya Maya, kata Aira. Sekarang, kita bicara masa depan Anda. Saya sudah menepati janji saya untuk membuat Anda bersujud. Dan sekarang, saya akan membuat janji lagi. Saya tidak akan menjebloskan Anda ke penjara. Nyonya Maya dan Dion terkesiap, tercengang dengan kemurahan hati yang tak terduga itu. Namun, ini bukan pengampunan. Ini adalah keadilan restoratif, lanjut Aira. Ia telah mencapai puncak dendam, dan kini memilih jalan yang lebih tinggi. Ia telah memenangkan pertempuran, dan sekarang ia memilih untuk membangun kedamaian. Lutut Nyonya Maya masih terasa dingin, dan air matanya belum kering. Di hadapan Aira, ia telah melakukan hal yang paling ia takuti, kehilangan harga diri. Ketika Aira menyuruhnya bangkit dan berjanji tidak akan menjebloskannya ke penjara, sebuah kelegaan luar biasa membanjiri Nyonya Maya. Rasa takut akan kegelapan sel penjara lebih menakutkan daripada kemiskinan. Dion segera membantu ibunya berdiri. Wajahnya penuh rasa syukur bercampur bingung. Ia tahu ibunya lolos dari jerat hukum, tetapi ia tidak mengerti mengapa Aira, yang tadinya penuh amarah, tiba-tiba menunjukkan belas kasihan. Keadilan restoratif, ulang Dion, suaranya parau. Apa maksudmu, Aira? Apa yang harus kami lakukan? Aira kembali duduk di kursi eksekutifnya. Di sampingnya, Rama mengangguk tipis, seolah menyetujui arah baru yang dipilih Aira. Dendam telah dibayar, kini waktunya membangun. Dendamku sudah lunas saat Nyonya Maya bersujud. Aku tidak ingin menghabiskan sisa hidupku membusuk dengan kebencian, seperti yang kalian lakukan dengan keserakahan, jelas Aira, nadanya tegas, tak ada lagi emosi berapi-api, hanya pragmatisme seorang pemimpin. Kalian telah menyebabkan kerugian besar pada perusahaan ini, yang sekarang adalah milikku. Kalian harus bertanggung jawab. Nyonya Maya menyeka air matanya dengan tisu. Kami akan membayar ganti rugi, Aira. Berapapun. Kami akan menjual semua yang tersisa. Aira menggeleng. Tidak perlu. Itu semua tidak akan cukup untuk menutupi hutang dan kerugian reputasi yang kalian ciptakan. Kalian tidak perlu membayar dengan uang yang tersisa. Kalian akan membayar dengan waktu, tenaga, dan keringat kalian sendiri. Aira menyodorkan 2 buah kontrak kerja ke hadapan mereka. Mulai besok, kalian berdua tidak lagi menjadi pemilik atau pemegang saham. Kalian akan menjadi karyawan Prakasa Group, atau sebut saja, Angkasa Corp, nama baru perusahaan ini, kata Aira. Dion, kau akan bekerja di bagian administrasi umum, mengurus arsip dan logistik. Gaji bulananmu akan sesuai UMR. Nyonya Maya, kau akan bekerja sebagai petugas customer service di lantai dasar. Kau akan berhadapan langsung dengan komplain-komplain yang diakibatkan oleh ulahmu selama ini. Dion terkejut. Karyawan? Dengan gaji UMR? Aku ini lulusan luar negeri. Aira, aku direktur utama perusahaan ini. Tidak lagi, potong Aira tajam. Kau dipecat sebagai direktur karena ketidakmampuanmu mengelola krisis.
Gaji UMR itu sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan dasarmu. Itu adalah hukuman bagi kalian. Merasakan bagaimana rasanya memulai dari nol, tanpa nama besar Prakasa yang melindungi. Kalian akan belajar bagaimana menghargai setiap rupiah yang dihasilkan dengan jujur. Nyonya Maya, yang tadi lega karena lolos dari penjara, kini terperangah. Dipaksa bekerja sebagai customer service, ia yang selama ini hanya bergaul dengan para sosialita dan duduk di kursi dewan direksi, adalah penghinaan publik yang sangat menyakitkan. Namun, ia tidak punya pilihan. Ini adalah kesempatan terakhir Anda untuk menebus dosa. Kalian akan bekerja di bawah pengawasan ketat tim Rama. Jika kalian menolak atau mencoba lari, semua berkas kecurangan Anda akan saya serahkan kepada kejaksaan. Pikirkan baik-baik, ancam Aira. Nadanya tak bisa dinegosiasi. Nyonya Maya melihat ke arah Dion. Mata mereka bertemu dalam keheningan yang penuh keputusasaan. Mereka tahu, ini adalah jebakan, tetapi juga satu-satunya jalan keluar. Mereka harus menerima nasib sebagai bayangan di istana yang dulu mereka kuasai. Baiklah, Aira. Kami terima, ucap Dion, menyerah. Nyonya Maya hanya mengangguk pelan, kepalanya tertunduk. Setelah Dion dan Nyonya Maya meninggalkan ruangan dengan membawa kontrak baru mereka, suasana ruang rapat terasa lebih ringan, seperti habis tersapu badai. Rama menatap Aira dengan kekaguman yang nyata. Itu adalah keputusan yang luar biasa. Aira, Anda memilih untuk tidak merusak, tetapi untuk merekonstruksi moral mereka. Tidak semua orang punya kekuatan untuk berhenti di puncak dendam. Puji Rama, suaranya dipenuhi ketulusan. Aira menatap Rama. Jika aku memenjarakan mereka, aku tidak akan berbeda dengan Nyonya Maya, sama-sama dikendalikan oleh amarah. Aku hanya ingin kedamaian, Rama. Dan kedamaianku tidak akan pernah datang jika aku membiarkan hatiku menjadi sarang kebencian. Rama berjalan mendekati Aira. Anda tidak hanya merebut perusahaan, Anda merebut hati saya, Aira. Ini terdengar klise, tapi menyaksikan kekuatan dan kebaikan yang Anda miliki, itu membuat saya semakin kagum. Aira tersenyum, senyum yang pertama kali muncul di wajahnya setelah sekian lama, bukan senyum sinis pembalasan, melainkan senyum kelegaan. Terima kasih, Rama. Anda adalah jangkar saya selama badai ini. Saya tahu. Dan saya akan selalu menjadi jangkar Anda, balas Rama, matanya menyeratkan lebih dari sekadar dukungan profesional. Mereka membahas langkah selanjutnya, restrukturisasi Angkasa Corp, pembersihan nama baik perusahaan, dan terutama, menyingkirkan semua proyek fiktif warisan Nyonya Maya. Aira tahu, perjalanan panjang baru saja dimulai, tetapi ia tidak lagi sendirian. Di luar kantor, Nyonya Maya dan Dion berjalan bersama, kini tanpa mobil mewah, tanpa supir pribadi. Mereka harus naik taksi untuk pulang ke kondominium sederhana yang tersisa dari penjualan aset. Mama tidak percaya ini, Dion. Customer service? Aku harus melayani orang-orang rendahan itu. Nyonya Maya bergumam, air matanya kembali menetes. Mau bagaimana lagi, Ma? Pilihan kita hanya ini atau penjara, balas Dion. Suaranya terdengar pasrah namun sedikit lebih realistis. Aira tidak gila, Ma. Dia cerdas. Dia tahu cara menghukum kita tanpa melanggar hukum. Wanita itu, dia punya hati iblis, seru Nyonya Maya. Dion menatap ibunya dengan pandangan yang berbeda dari sebelumnya. Tidak, Ma. Dia punya hati malaikat, tapi dia memilih untuk tidak memaafkan kita sepenuhnya. Dia memberi kita kesempatan untuk menebus kesalahan, Ma. Seharusnya Mama bersyukur kita masih bisa bekerja. Bayangkan kalau dia benar-benar mengirim Mama ke penjara. Nyonya Maya terdiam. Ia baru menyadari, Aira yang dulu ia hina, kini menjadi pemilik mutlak nasibnya. Ia melihat Dion yang kini tidak lagi manja dan bergantung, melainkan tampak lebih tegar, meski dalam balutan penderitaan. Di tengah kehancuran itu, ia melihat perubahan kecil pada putranya. Di hari itu, Nyonya Maya dan Dion Prakasa resmi menjadi karyawan dengan gaji kecil di perusahaan yang dulunya adalah milik mereka. Mereka telah jatuh dari langit ketujuh kekayaan, dan kini harus belajar merangkak di bumi. Aira, dari kantornya yang megah, melihat ke bawah. Ia sudah mendapatkan janji sujudnya,
dan ia telah memilih kelegaan di atas kepuasan. Ia telah membuktikan bahwa kekuasaan sejati adalah kemampuan untuk memilih kebaikan bahkan setelah mengalami keburukan yang paling menyakitkan. Kisah pembalasan telah mencapai puncaknya. Kini, kisah baru tentang penebusan dan cinta yang tulus akan segera dimulai. Setelah badai berlalu, langit di atas Angkasa Corp, nama baru Prakasa Group, terasa cerah, namun penuh pekerjaan. Aira tidak punya waktu untuk berpuas diri. Energi yang dulu ia gunakan untuk membalas dendam kini ia curahkan untuk merekonstruksi perusahaan yang hampir roboh. Ia bekerja dari pagi hingga larut malam, dibantu oleh Rama, yang kini bukan hanya perwakilan terpercaya, tetapi juga sayap kanan Aira yang tak terpisahkan. Fokus Aira adalah menciptakan kembali perusahaan dengan pondasi yang etis dan transparan. Ia merombak total struktur manajemen, menyingkirkan semua kroni Nyonya Maya yang terlibat dalam penipuan, dan menggantinya dengan profesional muda yang berintegritas. Kita harus memutus rantai kebohongan. Semua proyek yang menggunakan jaminan fiktif harus kita bersihkan, tak peduli berapa kerugian yang harus kita tanggung di awal, ujar Aira pada Rama dalam salah satu rapat internal mereka. Biaya restrukturisasi memang besar, Aira. Tapi Anda benar. Kepercayaan pasar lebih mahal daripada kerugian sementara ini. Saya sudah berkoordinasi dengan tim legal untuk mengurus semua tuntutan dari Bank X. Kini mereka melihat kita sebagai aset, bukan lagi liabilitas, Rama menjelaskan, nadanya penuh keyakinan. Keseharian Aira kini penuh dengan angka, rencana strategis, dan pengambilan keputusan besar, jauh dari urusan rumah tangga yang dulu selalu ia tangani. Ia menemukan kegembiraan dan kepuasan yang sejati dalam pekerjaan, sesuatu yang tidak pernah ia rasakan selama menjadi Nyonya Prakasa. Sementara Aira terbang tinggi, Nyonya Maya dan Dion jatuh ke bumi. Rutinitas baru mereka adalah penyiksaan psikologis yang perlahan namun pasti. Dion, mantan direktur utama yang selalu dilayani, kini harus menghabiskan hari-harinya di gudang arsip yang berdebu. Pakaian mahalnya yang dulu selalu dicuci dan disetrika oleh pelayan, kini kusut dan berbau kertas tua. Suatu sore, Dion sedang membawa setumpuk kardus berisi arsip lama saat ia berpapasan dengan Rama. "Hei, Dion, mau kemana? Pastikan arsip utang ini tersusun rapi. Ya, jangan sampai hilang, itu bisa jadi masalah besar," sapa Rama, nadanya profesional, tanpa rasa kasihan atau ejekan. Dion mendengus. Ia ingin marah, tetapi ia ingat bahwa Rama adalah tangan kanan wanita yang memegang nasib kebebasannya. "Ya, Tuan Rama. Saya tahu," jawab Dion, terpaksa menunduk. "Bagus. Berusaha yang terbaik, Dion. Gaji pertamamu akan cair minggu depan. Jangan sia-siakan." Rama menepuk bahu Dion, lalu berlalu. Dion merasakan harga dirinya hancur berkeping-keping. Namun, di balik rasa sakit itu, ia mulai merasakan sesuatu yang aneh, kelelahan yang bermakna. Ia tidak lagi memikirkan pesta atau liburan mewah. Ia hanya memikirkan bagaimana menyelesaikan tugasnya agar tidak mendapat teguran. Sementara itu, hukuman bagi Nyonya Maya jauh lebih kejam. Ia, sang sosialita angkuh, kini duduk di bilik customer service di lantai 1. Tugasnya, mendengarkan keluhan dari para mantan klien yang dirugikan oleh ulah perusahaannya. Pagi itu, seorang wanita tua datang dengan marah, menunjuk-nunjuk wajah Nyonya Maya. "Anda, saya sudah tahu wajah Anda. Anda adalah ibu si Dion itu, kan? Keluarga Anda telah menipu uang pensiun saya untuk proyek fiktif. Sekarang saya minta ganti rugi," teriak wanita itu. Nyonya Maya, yang tadinya hendak membantah dengan angkuh, mendadak teringat posisi dan kontraknya. Ia menelan ludah dan memaksakan senyum palsu. "Saya mohon maaf atas ketidaknyamanan yang Anda alami, Bu. Saya akan catat keluhan Anda dan meneruskannya ke bagian restitusi. Perusahaan kami yang baru sedang berupaya mengembalikan semua kerugian," ujar Nyonya Maya, kalimat yang terasa asing di lidahnya. Wanita tua itu masih kesal, tetapi ia meredam amarahnya. "Baiklah, saya akan tunggu. Tapi jangan coba-coba menipu saya lagi." Setelah wanita itu pergi, Nyonya Maya menyandarkan punggungnya di kursi. Air mata hampir menetes, bukan karena marah,
melainkan karena lelah dan rasa penyesalan yang baru mulai ia rasakan. Ia telah menghabiskan hidupnya mengejar uang palsu dan pujian palsu, dan kini ia harus berhadapan dengan konsekuensi dari keserakahannya. Di balik semua hiruk-pikuk perusahaan, Aira dan Rama semakin dekat. Mereka tidak hanya berbagi visi bisnis, tetapi juga berbagi tawa dan keheningan yang nyaman. Suatu malam, Aira dan Rama lembur hingga larut. Mereka sedang menyantap makanan cepat saji di kantor Aira, jauh dari kesan formal. "Kau tahu, Aira," kata Rama, menggigit burgernya. "Banyak orang yang mencarimu." Para eksekutif di Angkasa Group yang lain sangat ingin tahu siapa CEO misterius yang baru saja mengakuisisi Prakasa. Nama Anda kini menjadi desas-desus emas di Wall Street Asia. Aira tertawa kecil. "Biarkan saja. Aku tidak butuh popularitas. Aku hanya butuh hasil. Tapi terima kasih, Rama. Tanpamu, aku tidak akan bisa menangani semua ini." "Saya hanya melakukan tugas saya," jawab Rama, menatap Aira dengan mata yang tulus. "Tidak, lebih dari itu," Aira membalas, menatap mata Rama lekat-lekat. "Anda tidak hanya setia pada ayah saya, tetapi Anda juga tulus mendukungku, bahkan saat aku masih penuh dengan amarah dendam. Kau adalah cahaya yang membuatku tidak tersesat dalam kegelapan itu." Rama meletakkan burgernya. "Anda punya hati yang luar biasa, Aira. Anda memilih untuk tidak menghancurkan Dion dan Nyonya Maya. Itu menunjukkan kedewasaan dan kekuatan yang sesungguhnya. Itu membuat saya semakin yakin bahwa Anda adalah orang yang tepat, bukan hanya untuk memimpin Angkasa Group, tetapi untuk..." Rama berhenti, sedikit canggung. Ia menarik napas. "Untuk apa, Rama?" tanya Aira, hatinya berdebar. "Untuk menjadi pasangan hidup saya. Saya tahu ini mungkin terlalu cepat, tapi saya tidak pernah bertemu wanita yang begitu cerdas, kuat, dan berhati lembut sekaligus. Saya tidak mencintai Anda karena kekayaan Anda. Saya mencintai Anda karena Anda memilih untuk menukar dendam dengan pengampunan. Dan itu jauh lebih indah daripada kemewahan apapun." Rama mengakui, kata-katanya mengalir jujur dari hatinya. Aira terdiam. Rasa sakit dari pernikahan masa lalunya masih meninggalkan bekas luka. Tetapi di hadapan Rama, ia melihat janji cinta yang tulus dan jujur. Cinta yang tidak didasari oleh uang atau nama besar, melainkan oleh rasa hormat, kekaguman, dan aliansi jiwa yang terbentuk di tengah badai. Aira tersenyum, senyum yang membawa janji. "Mari kita fokus membangun perusahaan ini, Rama. Saya ingin memastikan semua utang karma dan utang finansial telah lunas. Setelah semua tenang, mari kita bicara tentang hati." Jawaban Aira tidak menolak, melainkan memberikan harapan. Rama tersenyum lega. Ia tahu Aira membutuhkan waktu. Kisah Aira kini bergeser dari babak pembalasan menjadi babak penebusan. Ia tidak hanya menyelamatkan perusahaan, tetapi ia juga tanpa sengaja menyelamatkan Dion dan Nyonya Maya dari kehancuran moral. Dan pada saat yang sama, ia membuka pintu bagi cinta sejati yang selama ini tersembunyi. Kenyamanan yang ia temukan bersama Rama adalah hadiah atas pilihan hatinya yang berani memilih kedamaian. Beberapa bulan berlalu. Angkasa Corp di bawah kepemimpinan Aira telah bertransformasi menjadi mercusuar etika bisnis. Perusahaan itu, yang dulunya hanyalah cangkang kosong yang diisi kebohongan, kini berkembang pesat berkat fondasi yang kuat dan transparansi. Sementara perusahaan bangkit, Dion dan Nyonya Maya menjalani hukuman karma mereka dengan keringat dan kerja keras. Gaji UMR yang mereka terima membuat mereka harus berpikir keras tentang setiap pengeluaran. Nyonya Maya, yang dulu membuang ribuan dolar untuk sekali makan siang, kini menghitung harga bumbu dapur. Dion, yang terbiasa tanda tangan jutaan, kini menghitung tumpukan arsip. Ironisnya, kesederhanaan ini justru membebaskan mereka dari tirani citra yang selama ini mencekik. Suatu sore, saat Dion sedang menyusun berkas di area arsip, ia berpapasan dengan Aira di koridor kantor. Aira, dalam balutan blazer elegan, tampak bersinar, memancarkan aura seorang pemimpin sejati. Dion, dengan kemeja kerjanya yang agak lusuh, menepi, mencoba menghindar. Ia masih malu dan merasa bersalah. Namun, Aira berhenti. "Dion, aku ingin bicara sebentar," katanya, nadanya datar, tanpa emosi dendam,
hanya nada profesional. Dion gugup. Ya, Nona Aira. Ada yang bisa saya bantu? Ia bahkan tidak berani lagi memanggilnya Aira atau mantan istri. Berkas yang kau kerjakan itu adalah arsip utang proyek Lotus dari tahun lalu. Aku tahu itu sangat berantakan, dan aku melihat kau berhasil merapikannya dalam waktu 2 minggu. Jauh lebih cepat dari perkiraan, puji Aira. Dion terkejut mendengar pujian itu. Itu adalah pujian tulus pertama yang ia dengar setelah sekian lama. Saya hanya melakukan tugas saya, Nona Aira. Semua data sudah saya input ulang ke sistem. Sudah tidak ada lagi yang tersisa di fisik. Aira mengangguk. Kerja bagus. Aku tidak meragukan kecerdasanmu, Dion. Aku hanya meragukan integritasmu di masa lalu. Ia kemudian menatapnya dengan tatapan lembut. Bagaimana kabarmu? Kau terlihat lebih kurus, tapi lebih tenang. Dion merasa hatinya teriris. Ia melihat kebaikan di mata Aira, kebaikan yang ia sia-siakan. Aku baik, Aira. Dan aku sungguh ingin meminta maaf, kata Dion, suaranya bergetar. Aku tahu kata maaf tidak cukup. Aku minta maaf karena telah menalakmu hanya karena ketakutan dan kepatuhan buta pada ibu. Aku menyesal telah membiarkanmu dihina. Kau pantas mendapatkan yang jauh lebih baik dariku, Aira. Aku baru menyadari betapa kuat dan berharganya dirimu setelah aku melihat kejatuhanku sendiri. Aira mendengarkan pengakuan itu dengan kepala tegak. Ia melihat ketulusan di mata Dion. Bukan lagi kepalsuan seorang pewaris manja, melainkan penyesalan seorang pria yang telah belajar. Aku memaafkanmu, Dion, jawab Aira. Kalimat itu terasa ringan. Melepaskan sisa benang tipis masa lalu yang masih mengikatnya. Aku harap kau benar-benar memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun dirimu lagi. Bukan demi aku, tapi demi dirimu sendiri. Terima kasih, Aira. Terima kasih karena sudah menghukum kami dengan cara yang benar, ucap Dion. Ia tahu, Aira tidak hanya merampas kekayaannya, tetapi juga menghadiahinya dengan kesempatan untuk menemukan harga diri yang hilang. Malam harinya, Aira sedang menyelesaikan pekerjaannya ketika Rama masuk membawa 2 cangkir teh. Mereka duduk di sofa, menikmati kehangatan teh di tengah dinginnya ruangan ber-AC. Dion terlihat lebih baik. Dia bahkan sudah berani menatap mata saya, canda Rama. Hukuman Anda berhasil, Aira. Kebaikan Anda lebih menyakitkan daripada kekejaman. Aira tersenyum. Aku hanya ingin mereka belajar, Rama. Bukan menderita. Menderita itu tidak mengubah siapapun, belajar yang mengubah. Tiba-tiba, pintu kantor Aira diketuk pelan. Aira melihat ke interkom, dan terkejut. Itu Nyonya Maya. Biarkan dia masuk, kata Aira pada sekretarisnya. Nyonya Maya masuk, membawa sebuah kotak bekal kecil. Ia mengenakan seragam customer service yang rapi, meski terlihat canggung. Wajahnya tidak lagi full makeup, tetapi justru terlihat lebih manusiawi. Ia melihat Rama, dan menunduk hormat, bukan karena status, melainkan karena rasa segan. Maaf mengganggu jam kerja Anda, Nona Aira, ujar Nyonya Maya. Ada apa, Nyonya Maya? Tanya Aira. Nyonya Maya meletakkan kotak bekal itu di meja. Saya tadi lembur. Dan saya lihat lampu ruangan Anda masih menyala. Saya tahu Anda tidak sempat makan malam. Ini hanya sup hangat yang saya buat sendiri. Bukan sup mewah, hanya sup sederhana yang saya pelajari dari resep di internet. Aira menatap kotak bekal itu. Dulu, Nyonya Maya tak akan pernah menyentuh dapur. Sekarang, ia memasak. Kejutan ini lebih mengharukan daripada sujud yang ia minta. Anda tidak perlu repot-repot, Nyonya Maya, kata Aira. Saya tahu. Tapi saya merasa perlu melakukan ini, balas Nyonya Maya. Air mata mulai menggenang di matanya. Ia tidak lagi histeris, melainkan tulus. Saya datang bukan untuk meminta ampunan lagi, Aira. Anda sudah mengampuni saya dengan memberikan saya pekerjaan. Saya datang untuk mengatakan, terima kasih. Nyonya Maya menarik napas dalam-dalam. Anda tahu, Aira, selama ini saya hidup di dalam sel penjara yang saya buat sendiri. Penjara citra, penjara kekayaan palsu.
Saya pikir kemewahan adalah segalanya, dan saya meremehkan semua yang tulus, termasuk Anda. Sekarang, setelah saya berhadapan dengan orang-orang yang saya rugikan, setelah saya mendengar keluhan mereka, saya baru sadar betapa piciknya saya. Ia menatap Aira, pandangan yang kini penuh rasa hormat. Anda tidak hanya menghukum saya, Aira. Anda menyelamatkan jiwa saya. Anda menyelamatkan Dion dari kehidupan yang hampa. Anda adalah wanita terkuat dan paling mulia yang pernah saya temui. Saya berharap saya bisa memiliki menantu seperti Anda lagi. Anda lebih dari putri untukku, Aira. Nyonya Maya tidak lagi bersujud, tetapi pengakuan tulus ini adalah sujud batin yang jauh lebih dalam dan bermakna. Air mata Aira perlahan menetes. Kebenciannya benar-benar telah hilang, digantikan oleh pemahaman dan kedamaian. Ia telah memenangkan peperangan yang paling penting, peperangan untuk mengubah hati yang keras. Terima kasih, Nyonya Maya, bisik Aira, suaranya tercekat. Ia mengambil kotak bekal itu. Sup ini pasti enak sekali. Saya akan menikmatinya. Nyonya Maya tersenyum tulus, senyum yang pertama kali terlihat asli. Saya permisi, Nona Aira. Selamat bekerja. Setelah Nyonya Maya pergi, Aira menatap Rama. Aku tidak pernah menyangka akan mendengar kata-kata itu dari mulutnya, Rama. Rama menggenggam tangan Aira yang dingin. Anda berhasil, Aira. Anda tidak hanya membuat Nyonya Maya bersujud, Anda membuatnya berubah. Itu adalah kekuatan yang langka. Anda lunas, Aira. Semua utang karma itu sudah terbayar lunas. Aira menyandarkan kepalanya di bahu Rama, rasa lelah dan kebahagiaan bercampur menjadi satu. Aku merasa sangat lega, Rama. Beban yang kupikul selama ini, kini hilang. Aku sudah memaafkan diriku sendiri. Sekarang, kita bicara tentang hati, Rama berbisik, memeluk Aira erat. Bagaimana dengan janji kita, Aira? Semua sudah tenang, perusahaan sudah berdiri tegak, dan utang karma sudah lunas. Apa kau sudah siap bicara tentang masa depan kita? Aira mendongak, matanya berkilauan oleh air mata kebahagiaan dan kelegaan. Ia tahu, di hadapan Rama, ia bisa menjadi dirinya sendiri, cerdas, kuat, dan penuh kasih. Ia telah mengakhiri masa lalunya dengan gemilang, dan kini, ia siap menyambut cinta tulus yang telah menunggunya. Babak kebahagiaan sejati sudah di depan mata. 1 tahun telah berlalu sejak Aira mengambil alih Prakasa Group dan mengubahnya menjadi Angkasa Corp. Perusahaan itu kini tidak hanya stabil, tetapi juga berkembang dengan pesat, menjadi contoh sempurna dari kekuatan yang didasari oleh etika dan kecerdasan sejati. Bagi Aira, ia telah mencapai puncak profesionalnya, dan yang lebih penting, puncak kedamaian batin. Kebencian yang dulu memberatkan jiwanya telah sepenuhnya digantikan oleh rasa lega dan syukur. Malam itu adalah malam yang istimewa. Angkasa Corp merayakan peresmian proyek properti terbarunya yang sukses, sebuah proyek yang bukan fiktif, melainkan dirancang dengan visi ramah lingkungan dan terencana matang. Aira berdiri di atas panggung, tampak memukau dalam gaun malam yang sederhana namun elegan. Ia berbicara tentang pentingnya integritas dalam bisnis, sebuah pesan yang sangat personal. Di antara ratusan tamu, Dion dan Nyonya Maya hadir. Mereka duduk di barisan belakang, tidak lagi sebagai pemilik, tetapi sebagai karyawan biasa yang diundang. Dion tampak lebih kurus, tetapi wajahnya memancarkan ketenangan yang belum pernah ada saat ia masih kaya. Nyonya Maya, meskipun masih memakai pakaian yang sederhana, kini menatap Aira dengan kebanggaan yang tulus. Ia telah beradaptasi sepenuhnya dengan peran barunya sebagai customer service senior. Pekerjaan itu ternyata membuatnya merasa berguna dan dihargai, bukan karena uang, melainkan karena ia bisa menyelesaikan masalah orang lain. Anda lihat, Dion? Dulu saya mengira semua ini milik kita, bisik Nyonya Maya kepada putranya, matanya menatap siluet Aira di atas panggung. Tapi kita tidak pernah pantas memilikinya. Aira yang pantas. Dia membangun semua ini dengan hati, bukan dengan keserakahan. Mama benar, balas Dion. Aku harus berterima kasih pada Aira, Ma. Dia memaksaku untuk berdiri di atas kakiku sendiri. Aku sekarang tahu,
Uang hasil keringat itu jauh lebih berharga daripada warisan yang hampa. Setelah Aira menyelesaikan pidatonya, tepuk tangan riuh memenuhi ruangan. Ini adalah kemenangan moral Aira, bukan sekadar kemenangan bisnis. Saat Aira turun dari panggung, ia langsung disambut oleh Rama Aditama. Rama, yang selalu menjadi bayangan Aira, kini melangkah maju ke cahaya. Rama adalah pria yang memegang janjinya. Ia menunggu hingga badai benar-benar usai sebelum meminta Aira untuk berbicara tentang hati. Rama menggenggam tangan Aira, pandangannya penuh cinta yang jujur dan rasa hormat yang mendalam. Malam ini adalah bukti, Aira. Anda tidak hanya mendirikan perusahaan yang sukses. Anda mendirikan sebuah warisan kebaikan. Kita, Rama. Kita yang mendirikannya, koreksi Aira, senyumnya lembut. Ia tahu, Rama adalah kepingan jiwa yang selama ini hilang darinya. Rama tersenyum. Lalu berlutut di hadapan Aira. Gerakannya tenang, tidak terburu-buru, tetapi penuh makna. Semua mata tamu kini tertuju pada mereka, termasuk Dion dan Nyonya Maya. Aira terkejut, air mata haru langsung membasahi matanya. Rama mengeluarkan kotak beludru kecil. Di dalamnya, bukan berlian besar yang mencolok seperti yang dulu Nyonya Maya banggakan, melainkan sebuah cincin sederhana namun indah, dengan batu safir yang melambangkan kejujuran dan ketenangan. Aira Paramita, dulu Anda membalas dendam dengan keanggunan seorang ratu. Anda merebut kembali martabat Anda. Anda telah menunjukkan kepada dunia bahwa kekuatan sejati adalah hati yang mampu memaafkan. Rama memulai, suaranya lantang dan jelas. Saya mencintai Anda, Aira. Saya mencintai kecerdasan Anda, kekuatan Anda, dan terutama, kebaikan Anda. Saya tidak peduli siapa Anda di masa lalu, atau seberapa kaya Anda sekarang. Saya hanya ingin Anda menjadi pendamping saya, menjadi ibu dari anak-anak kita, dan menjadi ratu sejati di sisi saya. Rama menatap matanya. Maukah Anda menerima janji cinta tulus saya, dan menghabiskan sisa hidup kita bersama, membangun tidak hanya bisnis, tetapi juga keluarga kita? Aira tidak bisa menahan tangisnya lagi. Ia melihat ketulusan yang murni di mata Rama, sebuah kejujuran yang tidak pernah ia temukan dalam pernikahan sebelumnya. Rama tidak hanya mencintai kekuatannya, tetapi juga kelemahannya. Ya, Rama. Tentu saja aku mau, jawab Aira, suaranya tercekat oleh kebahagiaan. Rama bangkit dan memeluk Aira erat. Tepuk tangan meriah kembali menggema. Jauh lebih hangat daripada tepuk tangan bisnis tadi. Di barisan belakang, Nyonya Maya menyaksikan momen itu. Air mata harinya kini mengalir deras. Ia berbisik kepada Dion. Dion, lihat. Aira mendapatkan akhir yang bahagia yang pantas ia dapatkan. Ia mendapatkan cinta yang tulus. Itu jauh lebih indah daripada kekayaan prakasa. Dion tersenyum, mengangguk. Ia mendekati ibunya, meletakkan tangannya di bahu Nyonya Maya, sebuah sentuhan yang selama ini mereka lupakan. Kita juga akan bahagia, Ma. Dengan cara kita sendiri. Kita sudah bebas dari utang yang mencekik kita selama ini, utang kebohongan. Beberapa saat kemudian, Aira dan Rama menyempatkan diri menghampiri Dion dan Nyonya Maya. Selamat, Nona Aira, ujar Nyonya Maya tulus. Semoga kalian bahagia. Rama adalah pria yang baik. Jaga dia baik-baik. Aira tersenyum. Ia menatap Nyonya Maya. Tidak ada lagi jejak dendam, hanya rasa damai. Terima kasih, Nyonya Maya. Dan terima kasih untuk sup hangat malam itu. Itu sangat berarti. Aku yang harus berterima kasih, Aira, balas Nyonya Maya, tangannya menyentuh tangan Aira. Kamu tidak hanya menghukum, kamu menyembuhkan. Kamu membuat kami menjadi manusia lagi. Dion mendekat. Aira, aku benar-benar bahagia melihatmu menemukan kebahagiaan sejati. Aku tahu, aku tidak pantas mendapatkanmu, tapi aku bersyukur karena pernah mengenalmu. Jika bukan karenamu, aku mungkin masih menjadi boneka yang akan hancur bersama kebohongan. Aira memandang Dion dengan tulus. Aku memaafkanmu, Dion. Aku harap kau juga menemukan kedamaianmu. Perpisahan mereka kali ini bukanlah perpisahan yang pahit, melainkan jembatan yang menghubungkan masa lalu yang menyakitkan dengan masa depan yang penuh harapan.
Aira telah mendapatkan segalanya. Pembalasan yang tuntas, pengakuan, dan yang terpenting, ia menemukan cinta sejati yang menghargai dirinya apa adanya. Bukan karena nama atau hartanya, tetapi karena jiwanya yang kuat. Kisah Aira Paramita membuktikan bahwa kehancuran bisa menjadi awal dari kekuatan terbesar. Ia ditalak, ia dihina hingga diminta bersujud, tetapi ia membalasnya dengan kecerdasan, mengubah musuhnya menjadi miskin, dan akhirnya, membuat mereka bersujud memohon ampun, lalu memilih untuk melepaskan belenggu dendam, dan menemukan kebahagiaan abadi bersama Rama. Nyonya Maya dan Dion belajar bahwa kehormatan sejati tidak bisa dibeli, dan Aira belajar bahwa kebahagiaan sejati tidak ditemukan dalam balas dendam, melainkan dalam kedamaian hati. Mereka semua mendapatkan akhir yang bahagia. Aira dengan cintanya dan kerajaannya, Nyonya Maya dan Dion dengan penebusan dan kehidupan baru yang lebih jujur. Tirai pun tertutup, meninggalkan kesan yang mendalam tentang kekuatan hati wanita.